Kalimantan Timur dari beliau masih belia hingga saat ini kurang lebih 20 tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2016, beliau meracik produk Faras yang terbukti memberikan kesembuhan bagi ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Beliau juga founder sekaligus CEO Farasada Nusantara yang sudah melahirkan banyak sekali produk-produk yang berkembang di pasaran. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, beliau ini baru-baru saja mengeluarkan sebuah gebrakan dengan meluncing sebuah suplemen herbal multikhasiat yang bernama Samplus. Nah, Samplus ini juga begitu di-launching, wah, antusias di pasaran sangat tinggi sekali Bapak Ibu dan dengan baik diterima di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali bukan pembicara kita malam hari ini? Nah, makin dibuat penasaran nih dan beruntung sekali pada malam hari ini. Di malam ini beliau menyediakan waktu khusus untuk kita semua. Dengan kerenahan hati beliau bersedia meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua mengenai materi yang akan dibawakan. Tanpa berlama-lama lagi, sepertinya kita sapa dahulu ya, Pak Putu sudah ada di lokasi ya, Pak Putu. Udah, Emma. Sudah, suaranya sudah jelas Bapak? Nggak, suara saya jelas nggak? Jelas Bapak. Gemah? Tidak Bapak, aman. Oke. Iya. Thank you. Emma pertama ini. Iya Bapak. Cantik sekali. Iya, terima kasih Pak Putu. Baik Bapak, karena suaranya sudah jelas, untuk waktunya saya persilahkan Pak ya. Beri sambutan untuk Pak Putu. Pak Putu luar biasa, Pak Putu luar biasa, Pak Putu luar biasa. Silakan Bapak. Terima kasih Emma. Ini pertama kali Emma ya. Selamat malam teman-teman. Dari seluruh Indonesia, gimana kabarnya malam hari ini? Suara saya jelas, silahkan komen dari mana saja. Kita jumpa setiap bulan sekali ya, sebenarnya pengen lebih, kalau boleh lebih sih saya maunya. Suara saya bagus dari Mataram, Pak Gede. Bu Megawati jelas, Samarinda, Belitung, siapa lagi nih ya? Sehat kaya bahagia, Christina Lum. Siapa lagi nih? Ardianti Sandi, Merauke, jelas. Kepri Sentani, Wisnu. Pak Wisnu Surabaya, jelas Pak. Berdianda, terima kasih ya semuanya. Dari Poso, Manado hadir. Siapa Manado ini ya? Flora. Bandung jelas, Bu Fitri Jin. Tasya dari Makassar. NTT, Madura, wah ada Madura. Saya hanya pernah singgah sebentar aja di Madura, nggak pernah nginep di Madura ya. Pasuruan, ada Pasuruan juga. Probolinggo, nice, Niko kok nice saya baca ya, Niko Surabaya, oke. Kupang NTT hadir. Ya, sudah mulai meningkat juga pesertanya Trawas. Waktu ini saya ke Trawas. Malang hadir. Manokwari, Papua, oke sampai Papua. Tinggal Aceh ada nggak ya? Aceh itu kan. Sumatera, Medan, Ambon, Bekasi, Kupang, Malang, Sorong. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman. Saya nggak tahu di sini yang hadir apakah sudah rata-rata pemakai Samplus sama Faras atau yang belum. Tapi mudah-mudahan semua sudah pakai dan konsumsi Samplus dan masih tetap rutin pakai produknya Faras. Dan hari ini saya ditemenin oleh Ibu Dokter cantik dari Surabaya, Bu Dokter Ami. Malam Bu Dokter. Ya, sama Bu Dokter Ami ya. Nanti beliau yang banyak cerita tentang kesehatan. Saya hanya membuka saja sedikit tentang tradisional dan bagaimana saya membuat produk-produk ini. Nanti yang ahlinya di medis ya tentang herbal juga, ini Bu Dokter, karena beliau dokter dengan pengalaman yang begitu panjang, sudah hampir nggak tahu ya 35 tahun mungkin bergelut di dunia kedokteran, dan bersyukur sekali Faras ada beliau ya mensupport dari Surabaya, sering isi webinar dan sebagainya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu Samplus ya, Samplus dari awal launching sampai sekarang
itu hampir kosong terus. Ya bukan sih banyak sekali booming luar biasa sih, enggak. Booming ya, booming luar biasa sih enggak. Karena memang kebutuhan bahan baku kita nggak membayangkan ternyata amla itu benar-benar kita problem di bahan baku yang amla. Karena memang tidak ada petani amla. Amla itu tumbuh di hutan dia. Jadinya orang-orang hanya mengandalkan tumbuh di hutan. Jadinya petani itu hanya cari di hutan yang kering seperti di Bali Utara misalnya, itu kan daerah kering. Malah lucu ini produk amla ini, dia akan berbuah hanya di daerah yang kalau dia tumbuh di batu karang dekat pantai. Kalau nggak ada karangnya ya nggak berbuah. Pohonnya hidup sih. Saya coba ini masih budidaya tapi belum berbuah sampai sekarang. Karena subur, kalau subur kayaknya nggak mau buah dia. Jadinya itu yang nyebabin, tapi semoga nanti kita bisa cari bahan baku di luar Bali, mungkin di Jawa atau di mana, saya mudah-mudahan dapat ya, supaya tidak putus orang yang pakai samples, karena banyak sekali cerita-cerita menarik juga tentang samples. Dan saya memang dari awal suka sekali tentang pengobatan tradisional, hampir 20 tahun ya. Sekarang usia saya sudah berapa ya? Tahun 79 saya lahir. 43, buset, 43 ya. Tua. Udah tua. Umur saya sudah 43, berarti sekitar 23 tahun saya sudah menggeluti obat-obatan tradisional, dan memang dari cerita orang tua saya, kakek saya juga suka sekali meramu minyak dulu. Kalau kakek saya katanya sih saya nggak pernah tahu, cuma produknya ditunjukin minyak-minyaknya, dia ngeramu di kampung ya. Banyak katanya orang yang dulu datang, minyaknya ada 3. Minyak yang untuk diminum 1, minyak yang untuk digosok 1, dan minyak yang bisa ditetes di mata. Jadinya pengobatan untuk mata. Kalau dulu kan mungkin orang nggak biasa pakai kacamata dan sebagainya gitu. Cuma saya baru bisa buat 2 aja, minyak yang diminum sama minyak yang digosok. Tapi minyak untuk mata itu nggak tahu, kan bahaya itu saya pikir. Tapi orang-orang tua-tua dulu bilang produk kakek saya ini mujarab untuk mata. Katanya perih sebentar, tapi habis itu terang banget penglihatannya lagi, gitu, terang banget. Tapi manfaatnya saya juga belum berani buat, tapi cuma kepikiran sih. Dan ya katanya orang-orang tua di kampung, kok nurunnya ke kamu sih keahlian tradisionalnya, padahal saya nggak gitu sama kakek, karena kakek masih kecil lah saya dulu. Saya cucu terakhirnya dari puluhan cucunya kakek, jadinya cucu yang paling kecil, jadinya nggak bisa ketemu lah, masih ketemu waktu kecil aja. Dan bersyukur ya, karena warisan pengobatan tradisional itu sebenarnya ada 3, Bapak Ibu ya. Warisan pengobatan tradisional itu ada 3. Obat-obatan tradisional itu ada 3. 1 dalam bentuk dia minyak, itu asli Indonesia itu minyak itu. Terus kedua dalam bentuk parem. Parem itu rempah-rempah yang bisa misalnya apa ya parem ya bahasa Indonesianya ya. Parem ya, parem pokoknya di sini ada paremnya di minyak klasik ini, bawah-bawahnya itu ada paremnya. Terus yang ketiga itu berupa jamu. Jadinya 3 warisan pengobatan Indonesia itu ada 3. Yang paling dikenal itu minyak, parem, sama jamu. Dan saya memulai membuat obat itu di minyak. Terus terang saya buat pertama kali adalah di minyak, karena minyak ini paling universal. Tidak ada efek samping sama sekali, tidak perlu diminum, cukup digosok, jadinya pengobatannya masuk lewat kulit dan efektif kalau digunakan zaman dulu, dan ternyata sekarang juga masih sangat efektif sekali, apalagi ini diramu dari 108 tanaman obat. Itu saya start dari 2016, seilmunya tahu udah lama, tapi startnya 2016 dan ternyata booming sekali, walaupun harganya mahal ya, 350, jadinya tapi ini minyak asli Nusantara, jadinya minyak asli yang tidak banyak berubah. Jadinya ini ramuan-ramuan orang zaman dulu, ada rempahnya, ada minyaknya. Memang mungkin anak-anak baunya mungkin terasa aneh ya, tapi kalau orang-orang yang ada masalah kesehatan itu pasti dibantu. Apalagi kasus asam urat yang nanti diceritakan oleh Bu Dokter, minyak parasnya sangat membantu. Banyak sekali orang yang nyeri-nyeri tulang, asam urat di jari-jarinya itu bagus sekali dari minyak paras ini. Banyak cerita nanti itu. Terus kemudian
saya merambat ke jamu, tapi pertama kali saya belum berani membuat jamu dalam bentuk minum. Ini baru dalam proses pembuatan sih. Saya buat jamu tapi dalam bentuk kapsul, ya berupa Samplus ini, XAM+, X itu santon, kulit manggis, A itu amla, M itu meniran, plusnya itu daun murbai. Nah, saya buat kapsul. Kenapa dibuat kapsul? Lebih gampang diminum dan rasanya tidak terasa. Agak-agak pahitnya itu nggak terasa. Karena saya masih meneliti membuat jamu supaya rasanya enak gitu kan. Takutnya orang nggak berani makan jamu karena rasanya nggak enak. Ini sudah mulai ketemu sih, tapi sekarang kita buat dulu jamu dalam bentuk kapsul. Jadinya tradisional, 100% tanpa obat kimia, non BKO, jadinya bahan kimia obat sama sekali tidak ada. Nanti takutnya dibilang ada anti nyeri sehingga tubuh saya jadi lebih enak. Ini 100% dan sudah terregister di BPOM, jadinya sangat aman sekali. Karena terakhir BPOM baru saja menyita banyak kopi kopi kejantanan tapi isinya BKO, kimia obat, diisi paracetamol, diisi apa katanya, Viagra. Itu mengerikan itu. Saya juga, ini kita mau mengeluarkan kopi gara-gara kasus itu, BPOM malah akhirnya kita kan baru ngurus izin kopinya kan, Kensen untuk stamina kan. Akhirnya BPOM jauh lebih ketat sekarang aturannya dan harus berizin, karena semua itu produk-produk nggak berizin sih rata-rata yang ada kandungan paracetamol sama Viagranya itu. Dan itu ya. Dan saya berharap sih teman-teman yang sudah pakai Samplus sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Bagi yang sudah pakai, yang merasakan manfaatnya, nanti Anda bisa ceritakan di kolom komentar. Silakan ada cerita-cerita. Kalau Anda bisa berbagi berarti bermanfaat buat banyak orang. Silakan, nanti saya akan kasih 1 buah juga Samplus ini buat Anda sebagai ucapan terima kasih dari saya. Kalau Anda mau cerita nanti silakan cerita. Kita akan ambil 5 orang saja atau mungkin berapa. Itu nanti kalau ada yang mau cerita sebagai apa namanya, ya siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Tidak mesti asam urat, apapun yang Anda rasa, oh tidur saya lebih enak, silakan diceritakan. Oh ternyata Samplus membuat imun tubuh saya lebih bagus. Maksudnya teman-teman di sekitar pilek saya enggak gitu. Bisa silakan apapun story Anda tentang Samplus. Tidak sakit pun misalnya Anda mau cerita, saya tetap konsumsi untuk mencegah penyakit, misalnya tubuh saya jadi lebih fit dan seterusnya. Silakan Anda ceritakan. Saya akan ngambil 5 orang, tapi di sesi pertama mungkin hanya ngambil 2-3 orang saja. Silakan sedikit ceritakan dulu ya problemnya atau apapun. Jadinya silakan. Pak Yohanes Bekasi, saya mau cerita. Oke deh, saya nggak tahu ceritanya apa, boleh deh Pak Yohanes. Oke ya, Pak Yohanes. Pak Komang, ini Pak Komang siapa ya? Komang atau Bu Komang ya? Oke, Pak Yohanes silakan. Bisa panitia dibuka. Yohanes Bekasi, silakan buka ininya kalau Anda mau. Wow, silakan. Selamat siang Pak Putu. Ya, namanya, alamatnya, apa, dari mana, usia berapa, silakan diceritakan kemudian. Ya, saya dari Bekasi Pak Putu. Alamat saya di Wisma Jaya, Blok C9 nomor 3 nih. Saya pertama kali mengenal kata Samplus itu sedikit asing ya Pak Putu ya, waktu pas launching. Jadi saya itu coba beli di Bujen, Samplus, lalu saya coba konsumsi. Kebetulan saya juga punya riwayat MAH yang kronis ya. MAH kronis sudah lebih dari 2 tahun Pak Putu. Saya konsumsi obat dari dokter A dan B tetap tidak sembuh. Lalu dokter menyarankan untuk namanya operasi lambung, cangkok lambung. Oh, lalu berarti sempat di itu endoskopi masuk ke dalam itu dicek lambungnya sampai? Sempat Pak Putu. Jadi sudah parah, kondisi lambungnya sudah parah. Jadi sudah tidak bagus gitu menurut dokter. Lalu saya coba beli Samplus di Bujen ya. Saya konsumsi itu selama dari pertama launching hingga saat ini saya konsumsi dan alhamdulillah MAH saya itu tidak kambuh lagi Pak Putu.
Sekitar 1 bulan berarti konsumsi ya? Iya, sampai saat ini saya masih konsumsi nih, Pak Putu. Oke. Masih konsumsi terus dan imun juga bagus, Pak Putu. Imun saya, daya tahan tubuh. Banyak teman saya yang flu, batuk. Nah, saya kan kebetulan juga relawan juga, Pak Putu. Relawan vaksinasi dan misalnya ada kegiatan disinfektan dan lain-lain untuk COVID. Nah, itu saya turun tangan. Nah, dan alhamdulillah saya sebelum melakukan kegiatan itu, saya konsumsi Samplus dulu gitu. Ya. Jadi biar imun saya kuat, bagus, dan kondisi saat ini kan hujan ya Pak Putu ya. Ya. Di saat hujan ini saya tetap konsumsi Samplus dan itu alhamdulillah Pak Putu tidak ada namanya penyakit yang menyerang saya seperti flu, batuk, pilek dan yang lain-lain gitu Pak Putu. Oke. Kalau emahnya sendiri seperti apa perubahan yang dirasakan ya selama 1 bulan? Perubahan yang saya rasain kan biasanya kalau saya kan mah itu kalau pantangannya kan pedas, asam dan lain-lain Pak Putu. Ya. Nah, itu kan hobi saya. Hobi saya itu kalau tidak ada sambal tuh kurang mantap tuh Pak Putu. Jadi ceritanya. Jadi kurang maknyes ya. Jadi saya dulu itu emang sempat nekat makan sambal, lalu mas saya kambuh sebelum saya konsumsi Samplus. Nah, lalu pas waktu saya konsumsi Samplus, apapun yang saya makan kayak sambal, asam dan lain-lain itu tidak berpengaruh lagi Pak Putu ke asam lambung. Terima kasih banyak ceritanya. Semoga sehat terus. Salam buat keluarga. Hati-hati berkarya. Jadinya senang sekali mendengar ceritanya sudah berbagi dan juga menjadi relawan COVID. Terima kasih. Selamat malam. Malam Pak Putu. Ya, nanti akan dihubungin oleh panitia ya. Siapa ya? Ini banyak ada cerita ya. Oke. Banyak ya mertua saya. Coba ya ini siapa ya saya ambil ya. Ini ada pendeta. Ya saya acak ya ngambil ya, maaf kalau ada yang tidak, nanti silakan Anda cerita saja. Pendeta PDT itu pendeta kan? Ani Sitorus. Dari mana? Silakan cerita ya. Ani Sitorus silakan. Kalau bisa dibuka, diceritakan namanya siapa, dari mana. Selamat malam Pak. Oke, dideketin suaranya agak keras dikit Bu ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, silakan Bu Pendeta, silakan. Kesempatan indah malam hari ini. Saya benar-benar diberkati dengan Samplus. Amin. Pengalaman dalam bulan ini bergantian. Pertama sebetulnya suami saya sebulan yang lalu sakit. Ya. Tenggorokannya begitu nggak enak banget, terus badannya meriang-meriang. Terus saya lihat dia seperti udah lemes. Saya kasih Samplus, saya bilang makan Samplus sekaligus 2 karena dia udah dewasa gitu. Ya. Lalu saya bilang sama anak saya, satu rumah kita makan supaya kita nggak tertular gitu. Saya suruh swab, dia nggak mau. Nanti kalau di swab pasti ini hasilnya positif ya. Takutnya positif. Ya, itu sudah pasti di rumah aja. Jadi anak-anak saya pun nggak kasih keluar. Ketepatan sekolah juga sekarang kan kembali lagi online gitu ya Pak. Ya. Nah, dia terus 2 hari dia langsung sembuh. Wah, saya lihat hebat sekali kan. Tapi saya harus ingatkan terus setiap saya makan, saya langsung bilang makan sekaligus 2. Karena itu demam juga minum penurun panas kimia Bu, paracetamol gitu minum. Kami nggak pakai obat kimia lagi sekarang. Hanya Samplus. Iya, baru pakai paras. Nah, sesudah dia sembuh, 2 minggu berikutnya anak saya yang paling besar juga mengalami hal yang sama. Nah, lalu saya suruh juga seperti itu. Ya. Kami juga satu rumah, yang adiknya yang lagi yang lain saya suruh juga makan supaya kami juga jangan gampang tertular gitu kan. Karena sekarang virus Omikron ini katanya cepat sekali, jadi saya pun takut. Nah, yang terakhir kan Pak, seminggu yang lalu anak saya yang paling kecil itu kelas 6 SD. Saya baru pulang dari ngajar dari sekolah. Saya lihat dia masih enak main game, masih main game online, ngomong lagi sama temennya keras-keras gitu kan. Ya. Setelah itu nggak berapa lama nggak dengar suara karena ruangan saya kan bertingkat Pak, dia di atas. Nah, begitu saya naik, dia udah di kamar, lalu pakai selimut tutup semua sampai kepala. Saya heran, anak saya kok gini? Saya tanya kakaknya, dia kenapa? Nggak tahu, mungkin kedinginan. Terus saya buka, coba pegang kepalanya, waktu itu belum begitu perasa panas.
dia mungkin iseng atau main-main gitu pikiran saya kan. Mm-mm. Saya tinggalkan lagi turun ke bawah karena udah sore saya masak. Nah selesai saya masak dia bangun, dia datangi saya, terus dia pegang tangan saya. Badannya sudah kayak api. Saya pun terkejut. Adik kenapa? Dia bilang gitu. Aku sakit mah. Loh, tadi itu pakai selimut karena sakit. Iya, aku kedinginan, tapi badanku panas terasa perasaan dia. Gitu. Saya bilang begitu saya siap masak, saya langsung kasih dia makan, saya suapi langsung minum samples, langsung saya balut paras. Waduh, dia merengek sepanjang malam dia nangis. Mungkin badannya nggak enak gitu kan Pak, sakit meriang gitu, kepalanya pusing. Sepanjang malam dia nangis, saya pun jadi nggak bisa tidur karena setiap jam harus, karena dengar rengekan dia bangun, akhirnya balut paras. Setiap bangun balut paras gitu. Pagi-pagi begitu bangun, saya pun sampai kesiangan bangun gitu kan. Waduh, gara-gara nggak enak tidur satu malam. Pagi-pagi saya cepat-cepat lagi sudah bangun, cepat masak, langsung dia kasih sarapan. Setiap sarapan kasih lagi. Kasih samples balut paras. Saya bilang, udah kayak mana? Udah agak kurang loh demamnya. Saya bilang gitu. Oh ya, sini mama balur. Begitu balur lagi, terus dia teler lagi, langsung tidur lagi kan. Mungkin enak reaksi paras itu dibalur, dia langsung tertidur. Nah, nggak sekitar jam-jam 10:30, dia terbangun. Saya bilang, saya pegang udah turun panasnya. Kayak mana adik rasa? Udah enggak begitu demam, tapi pusingnya masih ada sedikit lagi, dia bilang gitu. Oh ya, oke, mama mau masak ini biar bisa adik makan siang. Begitu siap makan siang, saya kasih lagi samples, saya balurin lagi paras. Sorenya udah langsung nggak hilang Pak demamnya, sama sekali. Luar biasa. Saya pun terkejut, luar biasa ya. Saya nggak kasih obat satu butir pun, obat ini. Memang sih kesaksian saya selama saya pakai paras sejak 2018 itu, saya secara pribadi, keluarga juga hampir nggak pernah saya bilang nggak pernah makan obat kimia lagi. Sepertinya saya mengandalkan paras begitu. Paras dan samples ya Bu ya. Ya sekarang samples lah. Ya untuk keluarga. Jadinya Ibu percayakan kesehatan keluarga bersama samples berarti. Benar sekali Pak. Jadi kemarin itu kan ada promo kan, yang beli 4 terus dapat gratis 2. Itu semua kami konsumsi sendiri. Oke. Ada juga saudara yang sakit saya kasih gratis karena masih family kan. Cobalah, saya pikir sekaligus promosi supaya ya Bu. Semoga jadi berkat buat banyak orang. Ibu bisa bercerita ke banyak orang dengan kesaksian sendiri. Iya. Terima kasih banyak. Abang saya kenapa kan abangnya? Abang saya kan ada menderita tumor di kepalanya. Nah, jadi sekarang saya kasih juga dia untuk minum itu. Ya. Saya suruh anaknya kasih bapak minum ini supaya daya imun dia tetap kuat. Karena kan itu kan sudah degeneratif kan, gampang tertular penyakit kan Pak. Ya. Jadi saya sekarang suruh dia kasih minum itu paling tidak 1 butir 1 hari gitu ya, supaya sehat. Bisa sehat gitu, hanya untuk bisa imun dia jangan. Ya kekebalan tubuhnya nggak cepat drop karena orang yang sakit gitu kan gampang ngedrop tertular apapun. Gampang tertular penyakit apapun kalau tubuh lagi ngedrop. Iya, karena dia udah penderita tumor, Pak. Ya. Jadi itulah saya kasih juga dia sekarang. Ya, semoga sehat juga, Bu. Terima kasih banyak Bu Pendeta ya. Terima kasih banyak. Senang sekali punya cerita. Jadinya semoga bermanfaat buat setiap orang dan Ibu juga bisa menjadi berkat ya, bisa menolong banyak orang. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Saya lanjut ya. Tadi ada yang bilang cerita asam urat kolesterol, tapi saya nggak ketemu. Saya cariin mana orang yang saking banyaknya mulai komen ya. Saya ambil ini deh. Selagi 1 ya, nanti terakhir lagi sisanya nanti. Saya ambil lagi 3, lagi 5 nanti terakhir ya, biar nggak mengganggu Bu dokternya. Saya ambil cerita dari ini deh. Irli Dia Jarot Suwarno, cewek atau cewek saya nggak tahu. Saya seorang pelatih. Saya melatih, jadinya saya lebih ke stamina, biar orang walaupun nggak sakit, dia konsumsi juga samples ya. Silakan. Irli Dia Jarot Suwarno, Irli. Seorang pelatih yang kadang pelatih apa, saya juga nggak tahu, nanti dia yang cerita ya. Suaranya agak dikerasin. Ibu, Ibu. Karena ada nama Jarotnya takutnya. Coba. Silakan. Namanya dari mana, terus ceritakan bagaimana ceritanya dengan samples. Iya.
Baik, Pak Putu, selamat malam. Malam. Suara saya kedengaran, Pak? Sangat kedengaran, silakan. Baik, Bapak Ibu semua selamat malam. Saya Irlidia dari Makassar, Pak. Ya. Salam dari Makassar. Ya, nanti saya main ke Makassar. Mudah-mudahan ini sudah nggak tes PCR lagi, saya mau pilih Indonesia. Terima kasih Pak Putu. Ya, benar. Jadi saya mengenal produk Paras ini dari Mbak Evi. Ya, Ibu pelatih apa? Mbak Evi hadir mungkin. Oh ya, saya pelatih guru, kepala sekolah dan pengawas, Pak Putu. Jadi kadang kalau saya melatih itu dari pagi sampai sore nonstop. Wah, luar biasa itu hasilnya. Nah, begitu saya coba konsumsi Samplus, alhamdulillah saya merasakan manfaatnya. Bisa tetap energi, bahkan sampai pulang ke rumah itu masih bisa memasak. Saya mikir, wah ini saya merasakan ini khasiatnya Samplus ini. Saya coba esok harinya lagi seperti itu. Nah, saya pernah saya coba untuk nggak minum lagi. Ternyata memang ada pengaruhnya kalau kita minum pas saya merasa kalau nggak minum lagi ini ada. Jadi kadang saya kalau ini saya sayang deh, nggak usah 3 kali sehari lah, 1 kali aja biar nggak cepet habis. Jadi kadang saya cobanya gitu. Jadi saya coba untuk tidak minum. Wah, memang ada perbedaan, Pak. Kita lebih energik rasanya. Jadi ngomongnya juga lebih ada itunya ya. Kekuatannya kayaknya kalau kita konsumsi Samplus itu. Jadi saya merasa pernah Mbak Evi itu WA ke saya, sudah ada perubahan apa yang Bu Ir rasakan? Saya bilang belum, karena memang waktu itu saya belum rutin konsumsi. Begitu saya konsumsi, ternyata ini tuh maksudnya manfaatnya ini. Nah, saya coba baca-baca ingredientsnya, itu meniran, terus ada apalagi tuh Pak yang amla kulit itu manggis, ya. Amla. Ya, ternyata daya tahan tubuh itu bagus. Nah, pengalaman yang lain Pak, ketika di kantor itu teman-teman banyak yang tumbang, banyak yang WA, saya nggak bisa ke kantor karena ini. Begitu mereka PCR, mereka positif. Nah, saya alhamdulillah masih bisa bertahan, dan saya coba untuk PCR juga, takutnya kalau tanpa gejala ternyata hasilnya negatif. Jadi saya padahal Ibu satu kantor dengan mereka. Nah, satu kantor, satu ruangan, banyak Pak, hampir 20-an kita. Ya, jadi dalam ruangan tertutup itu saya juga khawatir. Nah, jadi saya coba untuk PCR, alhamdulillah saya tetap negatif, dan ini masih tersisa 1 biji. 1 biji nanti mau pesen lagi sama Mbak Evi. Kalau terkait asam urat, saya juga dulu pernah sempat itu Pak, mungkin itu Pak yang saya sebentar mau nanya ke dokter, apakah yang disebut asam urat itu ketika telapak kaki dan kaki itu terasa kaku dan begitu menginjakkan ke lantai rasanya sakit. Nah, sekarang saya sudah tidak pernah merasakan itu Pak Putu, sekadar berbagi mungkin. Terima kasih dan selamat. Terima kasih Ibu. Jadinya semoga sehat bersama keluarga. Selamat malam. Nanti akan panitia hubungin sebagai ucapan terima kasih atas ceritanya. Banyak sekali yang masih cerita. Silahkan Anda baca. Nanti di akhir sesi saya juga akan memandu. Mungkin ada beberapa yang mau testimoni juga. Nanti saya akan kasih kesempatan lagi. Tapi terima kasih sudah sharingnya di kolom chat. Jadinya nanti akan dipandu oleh Bu Dr. Ami cerita selanjutnya, dan kalau ada pertanyaan nanti tanya apa saja, tapi usahakan seputaran penyakit asam urat asam urat atau yang mendekati sedikit atau kolesterol, silakanlah asam urat. Saya tidak begitu paham dari sudut pandang barat, terus terang saya bukan seorang dokter, saya hanya seorang pemerhati pengobatan tradisional dan seorang praktisi pengalaman obat tradisional. Tapi prinsipnya, apapun gejala yang muncul seperti nyeri-nyeri tulang, dan sebagainya, di dalam kehidupan kita itu adalah gejala awal. Kalau menurut pengobatan tradisional gejala awal penyakit yang jauh lebih parah sebenarnya ada di belakangnya, yang berupa organ dalam. Organ dalam itu ada 5 yang penting di pengobatan itu tradisional. Ada ginjal, paru-paru, jantung, liver dan hati. Liver dan limpa
Itu 5 organ itu yang akan terpengaruh. Dan kalau saya lihat asam urat ini sangat terkait dengan unsur ginjal. Jadinya unsur ginjal, yaitu sebenarnya dia tidak boleh makanan yang bersifat asin, jadinya asin. Semua jenis makanan yang daging-dagingan itu bersifat asin itu sangat tidak dianjurkan. Daging-dagingan itu asin ya, kacang-kacangan juga asin, itu sangat tidak dianjurkan sebenarnya untuk yang sudah menderita nyeri-nyeri tulang, karena itu sangat mengganggu nanti. Sebenarnya itu awal dari ginjal yang menurun fungsinya secara energi atau secara ini ya. Kalau dari pengobatan timur nanti menurut Bu Dokter Ami silahkan nanti ada cerita. Dan semua makanan yang digoreng juga merubah struktur itu menjadi asin. Jadinya makanan itu yang digoreng juga menjadi asin. Itu banyak pemicu penyakit asam urat, terus kurang bergerak dan sebagainya. Ya sekarang kan dilema ya, lucu ya. Minyak goreng itu membuat banyak penyakit, tapi kalau langka minyak goreng semua orang buru, harga mahal. Jadinya lagi kosong minyak goreng orang cari gitu. Tapi kalau lagi sakit disalahkan minyak gorengnya gitu kan. Jadi problem. Dan saya satu pesan saja sebelum ngasih ke Bu Dokter ya. Samplus ini saya sangat anjurkan Anda konsumsi apapun jenis penyakit ya, kalau Anda percayakan sama Samplus, itu untuk antioksidannya kita yang sangat tinggi, saya anjurkan konsumsi dalam jangka waktu 3 bulan. Jadinya minimum 3 bulan Anda konsumsi secara kontinu dan rutin, karena apapun jenis penyakit degeneratif yang kita terima saat ini, contohnya diabetes atau penyakit asam urat dan sebagainya, itu sebenarnya akumulasi tahunan dari gaya hidup yang kita sudah jalankan. Jadinya Samplus ini tidak akan mungkin bisa membantu, mungkin lebih baik kita konsumsi seminggu atau yang ada konsumsi 2 minggu lebih baik, tapi belum menyelesaikan sebenarnya problem Anda yang sesungguhnya. Jadinya dianjurkan itu konsumsi 3 bulan. Kalau Anda sakit, Anda menaun, itu konsumsi 2 pagi, 2 siang, sama 2 malam. Itu dari saya pribadi ya, konsumsi pagi, siang, dan malam. Kalau sudah Anda konsumsi selama 3 bulan, itu bisa dihentikan Samplusnya itu selama 1 bulan. Anda hentikan, jadinya tidak konsumsi lagi 1 bulan untuk ngetes lagi kembali ketahanan tubuh Anda, apakah tubuh Anda sudah terbiasa juga tanpa Samplus. Jadinya sekarang biasakan dulu 3 bulan dengan Samplus, terus hentikan 1 bulan, tapi setelah 1 bulan, konsumsi sebutuhnya. Misalnya untuk stamina, konsumsi 1 pagi, 1 malam. Cukuplah 1 pagi, 1 malam. Tapi ketika masa terapi 3 bulan itu konsumsi 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Break 1 bulan, terus kemudian untuk menjaga daya tahan tubuhnya, konsumsi balik lagi, tapi cukup pagi 1, malam 1 gitu misalnya. Jadinya itu yang sangat saya anjurkan. Nanti takutnya dari segi kedokteran gimana teknisnya, cara pakainya nanti silakan Bu Dokternya yang menceritakan. Tapi dari saya pribadi, dari pengalaman saya, itu saya anjurkan seperti itu. Benar-benar kalau Anda pun sudah merasa sembuh, jauh dari sehat gitu kan, sehat sekali, tetap pokoknya 3 bulan itu benar-benar dikonsumsi. Itu pesan saya. Jadinya jangan sampai Anda bilang, saya kok nggak ada perubahan, saya kok masih kambuh-kambuh. Saya khawatir Anda tidak telaten konsumsi, tidak telaten maksudnya ya hari ini minum, besok lupa. Pokoknya teori saya 3 bulan pertama konsumsi rutin, sama seperti makan nasi, sama seperti orang sikat gigi, sama seperti orang makan buah, sama seperti orang olahraga. Ini juga konsumsi rutin selama 3 bulan. Setelah itu bulan keempat berhenti, bulan kelima lanjut lagi jadi kebiasaan 1 pagi 1 malam cukup ya. Mungkin itu dari saya, biar nak banyak waktu, saya lebih baik ke Bu Dokter Ami ya. Nanti Bu Dokter ada nanti ada sharing juga, tanya jawab, nanti bisa saya pandu tanya jawabnya. Silakan bertanya apa saja. Tapi waktu kali ini saya serahkan sama ibu saya tercinta ya, Bu Dokter Ami. Selamat malam Bu Dokter. Malam Mbak Putu. Yep, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini malam Bu, ini Pak Putu kok ganteng sekali ya? Iya Bu, lagi happy. Biasanya saya dipuji cantik, Bu Dokter, ya. kita ke NTT itu nggak lagi tes PCR sama itu katanya Bu. Oh ya. Itu benar itu. Katanya kalau sudah booster Pak. Enggak, 2 kali cukup.
2 kali atau booster? Gitu ya. Ya, itu info terakhir sih, tapi saya nggak tahu ada perubahan lagi. Kita kan keliling samples nanti ke NTT 5 kota. Kita sampleskan Indonesia. Yap. Bu Dokter, supaya nggak makan waktu, saya persilahkan ya. Silahkan. Terima kasih banyak. Ini Bu Dokter Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Faras semua. Senang sekali ya malam hari ini kita bisa bertemu lagi di webinar yang kesekian kalinya dengan topik yang berbeda. Malam ini saya akan membahas tentang asam urat. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal saya, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Ami Surini dari Surabaya. Saya bergabung di Faras sejak tahun 2016, dari mulai awal berdirinya Faras. Jadi saya mengikuti dari awal perkembangan Faras, mulai dari produk pertama sampai kemudian berkembang sampai yang terakhir ini adalah produk Sunplus. Baik, seringkali orang itu menyepelekan ya tentang asam urat karena dianggap sebagai penyakit yang tidak berbahaya, apalagi jika masih dalam tahap awal. Karena gejala awal yang ditandai nyeri itu kadang-kadang tidak timbul, sehingga dengan alasan demikian masyarakat seringkali mengabaikan. Tetapi sebetulnya kalau kita waspada dari awal, maka kecacatan atau penyakit yang kronis yang ditimbulkan oleh asam urat itu sebetulnya bisa dicegah. Nah, baiklah, jadi karena kita penting untuk mencegah dan mengobati supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, kita akan membahas asam urat ini secara sederhana. Kita anggap saja kita semua ini mahasiswa kedokteran ya, dari Fakultas Kedokteran Faras. Jadi kita akan berbagi ilmu. Kenapa saya senang berbagi ilmu untuk teman-teman reseller? Supaya kalau teman-teman ini menjelaskan ke pasien itu mempunyai senjata, supaya menjelaskannya itu bisa dengan jelas dan reseller maupun pasien juga akan lebih mengerti mengapa mengkonsumsi Sunplus. Kita mulai aja ya untuk menyingkat waktu. Saya mohon izin untuk share screen dulu. Kelihatan teman-teman ini gambarnya? Kelihatan yang Dokter. Saya tampilkan. Kelihatan. Ya. Suara saya cukup jelas. Agak deketin dikit Bu Dokter. Agak dideketin sama mic-nya mungkin. Kurang dekat ya. Ya. Suara orang luar kedengeran. Tapi jelas sih Bu Dokter, udah jelas sih. Kebetulan dekat masjid ini jadi suaranya masuk ya. Oke, silakan Bu Dokter ya. Kita mulai aja. Asam urat itu merupakan hasil metabolisme purin. Purin ini adalah protein yang membentuk inti sel. Jadi kalau sel di tengahnya itu ada inti sel, itu terdiri dari protein yang bernama purin. 85% dari purin ini diproduksi oleh tubuh dan 15%-nya dari luar tubuh. Jadi sebetulnya kebutuhan kita dari luar itu hanya sedikit sekali, hanya 15%. Dalam keadaan normal, asam urat dikeluarkan sebagian besar lewat ginjal, yaitu sekitar 70%, dan hanya sebagian kecil lewat feses, lewat usus, yaitu sebesar 30%. Oleh karena itu, maka sangat penting kita menjaga fungsi ginjal kita supaya proses pengeluaran dari asam urat ini berjalan dengan baik. Metabolisme pembentukan asam urat, kalau kita lihat dari bagian ini adalah dari purin, yaitu protein tadi.
Kemudian oleh enzim santin oksidase ini akan dirubah menjadi hiposantin, lalu menjadi santin, dan hasil akhirnya adalah asam urat atau kita sebut dengan uret atau uric acid. Gambarannya kalau kita lihat dengan mikroskop ini bentuknya seperti kristal yang berbentuk seperti jarum. Jadi makanya kenapa pada saat serangan itu timbul rasa nyeri. Ini ya, cukup jelas teman-teman. Kita lanjut. Kadar asam urat untuk wanita normalnya adalah 2,6 sampai dengan 6 mg, sedangkan pada laki-laki 3,5 sampai dengan 7 mg per desiliter. Tetapi pada laki-laki dengan bertambahnya usia, kemudian berat badan dan tekanan darah, ini kadar asam uratnya akan meningkat. Sedangkan kalau pada wanita, kadar asam urat akan meningkat seiring dengan menurunnya hormon estrogen dan semakin meningkat pada saat menopause. Asam urat dalam keadaan normal itu sebetulnya adalah antioksidan alami di dalam tubuh. Tetapi kalau jumlahnya sangat berlebihan, kemudian mengendap dalam waktu lama di dalam darah yang kita sebut dengan hiperurisemia. Jadi kalau pada wanita kadarnya lebih dari 6 mg, sedangkan pada laki-laki lebih dari 7 mg per desiliter, asam urat ini dapat berubah menjadi radikal bebas yang bisa menimbulkan berbagai penyakit degeneratif pada tubuh. Jadi makanya kita anjurkan jangan sampai melebihi kadar normal ya, karena yang tadinya fungsinya baik akhirnya berubah menjadi tidak baik, yaitu menjadi radikal bebas. Bahkan menurut data riset kesehatan dasar RI tahun 2013, di Pulau Jawa sebagian besar dari populasi penduduknya kalau diperiksa ternyata menderita hiperurisemia, yaitu kadar asam uratnya melebihi kadar normal yang mencapai 24,7% dari total populasi. Jadi penduduk Jawa asam urat, Bu? Iya, asam urat. Jadi tanpa kita sadari ya, 24,7% penduduk laki-laki di Pulau Jawa ini menderita hiperurisemia, yaitu kadar asam uratnya melebihi normal. Ini di atas 7 berarti? Iya, jadi 1/4% ya dari populasi itu menderita asam urat. Belum pulau lain, Bali juga nih. Bali juga kemungkinan besar ini hiperurisemia yang tidak disadari. Sebentar, ini ada gangguan sedikit. Ya. Penyebab kenapa asam urat itu bisa meningkat di dalam tubuh kita ada dua sebetulnya penyebabnya, intinya yaitu produksi asam uratnya meningkat tetapi ekskresinya atau pengeluarannya menurun sehingga terjadi timbulan asam urat di dalam tubuh kita. Kenapa produksi asam urat itu bisa meningkat? Bisa, yang pertama adalah karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi purin. Di mana purin tadi seperti yang kita tahu adalah hasil akhirnya adalah asam urat. Kemudian penyakit tertentu, misalnya kanker, contohnya leukemia ya. Pada kanker itu sel-selnya tumbuh dengan cepat tetapi mudah mati, mudah rusak. Sehingga sel-sel yang rusak ini akan menimbulkan timbunan purin yang kemudian berubah menjadi asam urat yang sangat besar. Ada juga penyebab yang lain yaitu kelainan genetik yang mengakibatkan gangguan metabolisme di tubuh, serta penggunaan obat-obat tertentu, misalnya obat untuk TBC, yaitu jika golongan
PZA, kemudian obat untuk tekanan darah tinggi, ACT, kemudian obat pengencer darah, ataupun pemakaian dari kemoterapi yang banyak menyebabkan sel kita rusak, itu juga bisa menyebabkan asam urat. Jadi makanya kita perlu berkonsultasi kepada dokter jika kita mempunyai asam urat yang tinggi atau kita menderita penyakit tertentu supaya dipilihkan obat yang paling cocok dengan kondisi kita. Kemudian yang penyebab yang kedua adalah ekskresinya atau pengeluarannya asam urat dari tubuh ini menurun. Misalnya pada gangguan ginjal, karena kita tahu ginjal adalah organ yang 70% mengeluarkan asam urat. Juga kondisi fisik tertentu, misalnya dehidrasi atau penumpukan asam laktat. Penumpukan asam laktat ini contohnya kalau olahraga yang terlalu berlebihan ya. Jadi asam laktat yang dihasilkan dari olahraga itu menumpuk di tubuh. Ini juga menyebabkan pengeluaran asam urat ini bisa terganggu. Atau dehidrasi, kekurangan cairan, di mana air ini adalah sebagai pembawa atau penggelontor dari asam urat. Jika kita dehidrasi, ini juga menyebabkan pengeluaran dari asam uratnya bisa menurun. Nah, kalau kita lihat, ini proses terjadinya. Bu dokter, mau nggak dari kantor share screen-nya? Iya, boleh. Dari kantor aja, coba bisa nggak? Ini kok putus-putus ini ya? Ya, mungkin laptopnya Bu dokter. Coba share screen dari kantor bisa nggak? Oke. Biar nggak putus-putus dia. Oke, yang tadi apa? Ya, udah ini. Next, coba. Baik, ini jadi kalau kita lihat dari bagian ini, proses terbentuknya penyakit karena asam urat, yang pertama adalah produksi asam urat yang meningkat, yang kemudian yang kedua adalah ekskresi dari asam urat yang menurun. Ini menyebabkan kadar asam urat dalam darah menjadi naik atau yang kita sebut dengan hiperurisemia. Jadi teman-teman, ini satu kata ini tolong dihafalkan ya. Jadi hiperurisemia adalah kadar asam urat darah yang naik. Hiperurisemia ini kadang memberikan gejala, tapi sebagian besar biasanya tidak. Nah, ini yang menyebabkan kita lengah, sehingga kita tidak sadar bahwa kadar asam urat darah kita ini meningkat. Biasanya mulai menimbulkan gejala jika kadar asam uratnya itu lebih dari 10 mg per desiliter. Jika demikian, maka terjadi penumpukan kristal asam urat pada sendi dan jaringan, yang kemudian bisa menimbulkan berbagai penyakit. Misalnya gout ini kalau terjadi penumpukan asam urat di sendi. Sedangkan kalau batu ginjal, ini jika terjadi penumpukan asam urat di ginjal dan penyakit-penyakit yang lain. Oh, bukan hanya di sendi dia kalau asam urat itu bisa numpuk, Bu? Iya, jadi bisa juga di batu ginjal. Dia mengkristal menjadi batu ginjal berarti gitu? Kristalnya iya, itu? Iya, betul. Oh. Nah, jadi karena itu. Kok hilang? Hah? Oh ya, bukan lagi. Ibu tadi nge-close itu, Bu. Jangan di-close ya. Iya. Next. Tadi waktu uji coba sore nggak apa-apa ini, kenapa kok malam ini? Jadi ada gangguan.
Lanjut Bu Dokter. Iya. Nah, jadi Oke. Bisa dibantu dari kantor mungkin? Sudah, next. Baik. Di tempat saya malah nggak kelihatan ini. God-nya nih Bu, oh nggak muncul ya? Sinyalnya Iya. berarti Bu ini muncul di sini. God adalah penyakit kronis karena pengendapan kristal. Sebentar. Lihat di... Mohon maaf. Di saya nggak muncul. Muncul mungkin di nama siapa ya? Kayaknya mungkin penyanyi Bu Dokter nggak? Coba lihat di mana? Kelihatan nggak Bu? Ibu cariin coba di mana ya biasanya muncul dia ya? Di foto-foto itu peserta itu kan muncul salah satunya. Di pin coba bisa nggak ini di pin ya? Biar Bu Dokter ngelihat. Sebentar. Baik, sambil nunggu ini ya. Bu Dokter nggak kelihatan? Nggak kelihatan sama sekali. Coba close dulu deh. Dari Bu Dokter coba masukin Bu. Bu Dokter ya. Mungkin nggak itu. Coba dari tempatnya Bu Dokter sekarang masukin slide-nya. Sebentar ya, saya tutup dulu. Tahun beberapa minggu lalu. Baik, mungkin operator bisa dibantu dibuka atas nama Miftahul Iza. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo Mbak Emma. Halo, selamat malam Ibu. Halo Mbak, mungkin bisa berbagi ceritanya? Ya, ini sebelumnya saya minta maaf nggak bisa open kamera karena ada gangguan jaringan. Oh begitu, baik-baik. Ya. Saya umur 19 tahun, hampir 1 bulan kemarin itu saya susah BAB selama 2 minggu lah kurang lebih. Nah setelah itu saya sudah mencoba berbagai jenis obat, sampai yang herbal, sampai yang kimia itu sudah saya coba. Namun ada efek samping. Efek sampingnya itu lemas, terus muntah-muntah, bahkan sampai yang diare, terus sering buang air kecil. Nah akhirnya saya dapat rekomendasi Samplus dari reseller Faras juga. Akhirnya saya mencoba Samplus ini, saya telatenin setiap hari, dan mendapatkan khasiatnya. Saya merasakan sendiri bahwa saya bisa BAB 1 hari sampai 4 kali, dan itu rutin. Jadi sekarang saya sudah nggak khawatir lagi masalah pencernaan. Seperti itu Mbak Emma. Baik, terima kasih Mbak Miftahul Iza untuk testimoninya. Wah, bagus sekali testimoni tadi. Bagus sekali, masih 19 tahun. Oh, 19 tahun? Iya Pak, sudah coba produk herbal. Wah. Ini Bu Dokter Ami udah masuk belum? Bu Dokter ngilang, dia nggak tahu sinyalnya atau laptopnya lagi error itu. Bu Dokter Ami sudah masuk sepertinya Pak. Sudah ya? Hah? Bu Dokter? Dokter, selamat malam Bu. Kita punya dokternya yang ngasih materi hilang dia. Anak Bu Dokter Ami ya. Oke, tambah deh lagi 1 testimoni mah. Kalau nggak gitu ya saya ngisi materinya nanti. Baik Bapak. Ambil lagi 1 aja. Ini berkah. Sangat banyak testimoninya sampai saya bingung untuk mau yang mana ini ya. Yuk Bapak Ibu, coba diketik di kolom chat untuk testimoninya. Bapak Ibu, mari kita lihat testimoni. Bapak Ibu, bagi yang mau bercerita mengenai cerita kesembuhannya bisa langsung di kolom chat terlebih dahulu ya. Mau cerita tentang penyakit apa melalui yang berhasil sembuh dengan Samplus. Dari Bapak
Gustu Farah, saya mau testimoni pada saat bangun tiba-tiba jari tangan kiri terasa kaku, terus saya konsumsi 3x1 selama 2 hari terasa ringan. Jari-jari tangan berhenti terasa kaku. Mungkin dari operator bisa dibantu untuk buka username atas nama Bapak Gustu Faras. Bu dokter sepertinya share screen ini. Emma, nanti aja Gustu itu ya. Oh ini iya, Bu baik dokter Bapak. udah aktif ini. Bu dokter coba Bu ngomong sudah Bu. bisa Bu? Suaranya Bu dokter. Suaranya masih dibuka, di-unmute. Dibuka unmute Bu. Ya, sudah kedengeran? Sudah Bu. Sudah ya. Ya, lanjut ya. Baik, tadi sampai mana ya? Sampai sini ya? Ya, tadi kan cerita asam urat bisa ke ginjal juga, batu ginjal. Asam urat bisa ke berbagai, nggak cuma di sendi aja. Mungkin teman-teman tahunya sama ini cuma ada di sendi ya. Di sendi. Tapi ternyata itu bisa kena ke seluruh badan. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang paling umum adalah yang menyerang sendi yang kita sebut dengan gout. Gout adalah penyakit kronis karena pengendapan kristal asam urat di persendian dan jaringan tubuh yang ditandai dengan gejala peradangan, nyeri, bengkak, panas, merah, dan juga sulit bergerak. Ini terasa sangat sakit pada penderita pada saat serangan karena seperti yang saya sebutkan tadi, itu bentuk asam urat itu kan seperti jarum dan berbentuk seperti kaca kristal. Jadi bayangkan kita kena satu jarum aja ya, kena kaca aja kan kaki kita sakit, apalagi ini mengendap banyak di persendian. Jadi makanya menimbulkan suatu reaksi peradangan yang ditandai dengan gejala-gejala seperti ini, nyeri, bengkak, merah, panas, sulit bergerak. Benjolan-benjolan ini biasanya terdapat di bagian kaki. Kenapa? Karena itu akibat dari gravitasi bumi. Jadi kristal asam uratnya mengendap di bagian yang terendah dari tubuh kita. Tetapi jika kadarnya sangat banyak, itu bisa mengendap di bagian tubuh yang lain, tidak di bagian bawah kaki kita aja, tidak di bagian bawah tubuh kita. Benjolan-benjolan ini pada umumnya disebut dengan tofi. Kalau jumlahnya banyak disebut dengan tofus. Oh. Berarti rata-rata asam urat di jari kaki Bu ya, bukan di jari tangan Bu ya? Bisa di semua ini. Bisa di semua. Kenapa dia ngambil sendi-sendi kecil Bu, nggak di sendi besar Bu? Sendi besar juga bisa. Nah, sendi besar juga ya. bisa. Nah, ini seperti gambar ini. Nah, seperti di gambar ini bisa mengenai sendi-sendi yang lain dari sendi tangan kita maupun dari sendi kaki. Bahkan jika sudah berlangsung sangat lama, kronis bisa menyebabkan kecacatan yang permanen. Juga bisa ditemukan topi ini pada telinga maupun pada organ-organ tubuh kita yang lain. Seremnya asam urat itu ya, saya malah nggak tahu. Iya, jadi kalau asam urat ini kadarnya sangat banyak, ginjal akan berusaha mengeluarkannya. Semakin tinggi semakin tinggi kadar asam urat, maka ginjal akan semakin berusaha mengeluarkan. Ini menyebabkan ginjal yang bekerja keras ini akhirnya lama-lama fungsinya menurun. Akibatnya apa? Terjadi pengendapan asam urat di ginjal. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya batu ginjal di daerah ginjal ini ya. Batu asam urat, kalau kita lihat ini gambarnya seperti ini. Pengendapan ini menyebabkan juga ginjal semakin menurun. Jadi ini seperti lingkaran setan. Asam urat menyebabkan gangguan ginjal ini menyebabkan asam urat semakin menumpuk lagi karena tidak bisa dikeluarkan. Baik. Dan juga bisa mengenai organ tubuh kita yang lain. Contohnya, jika kena di pembuluh darah, maka pembuluh darah kita ini akan menjadi mengeras dan menyempit. Ini menyebabkan timbulnya tekanan darah tinggi. Kemudian kalau mengendapnya di jantung, maka akan menyebabkan penyumbatan dari jantung, yaitu penyakit jantung koroner. Jika mengendapnya di daerah otak,
ini akan menyebabkan berbagai kelainan otak, contohnya stroke, atau mungkin Parkinson, atau mungkin Alzheimer, atau pikun ya. Ini bisa berbagai macam tergantung area mana yang mendapat gangguan tersebut. Kalau mengendapnya di daerah pankreas, ini maka akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Bisa juga mengendap di mata, menyebabkan gangguan penglihatan, dan mengendap di bagian organ yang lain. Jadi mungkin teman-teman selama ini tahunya asam urat itu cuma di sendi kaki, tapi ternyata bahayanya adalah bisa mengendap di tempat organ tubuh kita yang lain. Berarti benar dong yang saya omongin tadi itu Bu Dokter, kan budaya timur itu sebenarnya nyeri sendi atau asam urat di sendi itu hanya gejala awal muncul. Penyakit di belakang itu yang menunggu jauh lebih besar sebenarnya kalau tidak ditanganin, benar nggak? Betul. Makanya kita perlu untuk waspada terhadap asam urat ini. Karena sering disepelekan, tetapi kalau penanganan dari awal salah, maka akan menyebabkan komplikasi yang lebih besar di kemudian hari. Nah, ini adalah makanan dan minuman yang harus dihindari oleh penderita asam urat. Yang pertama adalah alkohol. Kenapa alkohol ini harus kita hindari? Karena alkohol itu mempunyai 3 efek yang kurang baik terhadap asam urat. Yang pertama, alkohol ini mengandung purin, di mana kita tahu purin ini hasil akhirnya adalah asam urat. Kemudian, yang kedua adalah alkohol ini menyebabkan penguraian protein di lever, sehingga kadar asam urat di dalam darah kita juga akan meningkat. Yang ketiga, alkohol ini menghambat pengeluaran dari asam urat karena menyebabkan tubuh kita dehidrasi. Jadi 3 efek ini akan makin menyebabkan asam urat di tubuh kita makin meningkat jika kita mengkonsumsi alkohol. Jadi sedapat mungkin untuk teman-teman ataupun pasien yang menderita asam urat, alkohol ini sedapat mungkin dihindari. Kemudian daging dan jeroan. Daging ini, selama ini kita tahunya kan daging merah ya, tapi ternyata penelitian terbaru, daging merah maupun daging putih sama aja. Sama aja kadarnya sangat tinggi purinnya. Kemudian jeroan. Jeroan ini termasuk juga dengan jantung, lever, hati, usus, otak, itu juga kadarnya sangat tinggi. Kemudian seafood. Seafood segala jenis makanan laut, terutama yang bercangkang ya, jadi kayak udang, kemudian udang, kemudian kepiting, lobster, cumi-cumi, teri, itu juga kandungan purinnya tinggi. Lalu sayuran hijau yang tinggi purin, karena tidak semua sayur tinggi purin ya. Contohnya adalah kangkung, bayam, buncis, kembang kol, jamur, melinjo, dan lain-lain. Makanan dan minuman juga yang manis-manis, yang tinggi fruktosa, contohnya makanan dan minuman yang dalam kaleng. Kemudian minuman bersoda, madu, buah yang terlalu matang itu juga tinggi fruktosanya. Fruktosa ini jika dimetabolisme hasil akhirnya adalah asam urat. Dan fruktosa yang tinggi ini juga menghambat pengeluaran asam urat di tubuh kita. Makanan yang tinggi lemak seperti gorengan, santan, susu full cream, jadi susu yang tinggi lemak. Kalau yang low fat nggak apa-apa ya. Ini juga menyebabkan asam urat di dalam tubuh kita ini akan makin meningkat. Nah, ini adalah daftar tabel. Saya hanya mengambil sedikit aja ya, jadi teman-teman bisa mengambil di internet untuk jika ingin tahu lebih banyak. Saya ambil contoh. Ini ya, contoh dari kafein coklat yang kita sebut dengan theobromine. Teman-teman mungkin terutama yang ibu-ibu ya, suka makan permen coklat enggak? Seperti saya ini suka banget. Wah, coklat. Ya, ternyata kadar purinnya itu sangat tinggi, 2.300. Saya juga baru tahu. Nah, ini bisa menyebabkan asam urat di tubuh kita meningkat. Kemudian jeroan ya, seperti hati sapi, kadarnya 554 mg per
per 100 gram, jadi per 1 ons. Itu kadar purinnya sekian. Kemudian jeroan yang lain, lalu kangkung dan bayam itu sekitar 290. Kemudian melinjo 222, mungkin teman-teman suka makan emping. Nah ini ternyata kadar asam uratnya juga sangat tinggi, kadar purinnya. Rata-rata daging semua kan, ini daging laut. Ya, daging, jadi yang paling berbahaya itu adalah alkohol, kemudian daging dan jeroan, lalu makanan tinggi purin, serta santan-santanan makanan yang Bu, berlemak. dari tadi itu yang tidak boleh itu, semua itu yang bersifat asin saya lihat kan, lemak asin, kacang-kacangan asin, gorengan juga bersifat asin kan dari tradisional Bu. Semua asin itu memang nggak boleh untuk asam urat, tapi ada satu yang saya lihat tadi agak berbeda dengan tradisional, sayur hijau. Sayur apa tadi itu? Coba lihat sayur, ya. Contohnya, sebentar ya, mundur lagi. Ada tadi yang sayur itu dia tidak bersifat asin, tapi dia pahit sebenarnya. Sayuran tinggi purin, kangkung, bayam, buncis, kembang kol, jamur. Melinjo, Nah, kalau melinjo ya, kalau jamur tidak termasuk dia sayur, dia asin juga kalau jamur oke. Melinjo ya, dia sifatnya asin. Tapi kalau yang kangkung, bayam, buncis ini kemungkinan setelah menderita asam urat baru nggak boleh dia Bu. Bukan pemicu asam urat dia sayuran ini. Menurut saya sih dari budaya timurnya. Jadi gini, ini rata-rata itu menimbulkan gejala kalau kadarnya kan sudah di atas 10 ya. Oh, kalau dia sudah kadar itunya sudah tinggi di dalam darah, baru ketika makan sayur dia akan meningkat. Ya. Jangan dari awal belum sakit pun kita nggak makan sayur kan gitu jadinya bukan? Ya, jadi gini, kalaupun kita sakit, ini masih tetap boleh dikonsumsi, tetapi kadarnya dikurangi, gitu. Ya. Jadi bisa dikombinasi dengan sayuran lain yang berwarna berbeda, misalnya dengan wortel, kemudian dengan tomat, dengan paprika yang berwarna merah, untuk mengurangi kadar purin yang tinggi. Kalau yang lainnya sesuai, maksudnya sesuai itu makanan yang bersifat asin dia semua itu. Oke, lanjut Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi. Nah, untuk terapi dan pencegahan penyakit asam urat, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah hindari makanan dan minuman penyebab penyakit asam urat, seperti yang saya sebutkan tadi, makanan yang tinggi purin. Kemudian menjaga berat badan dan pola hidup sehat. Kenapa? Karena berat badan itu berbanding lurus dengan kadar asam urat di tubuh kita. Dari penelitian, berat badan ini meningkatkan kadar asam urat sebesar 20%. Kemudian pola hidup sehat, kita harus olahraga supaya mempercepat pengeluaran asam urat. Tetapi lakukan olahraga bukan pada saat serangan, karena pada saat serangan kan sangat sakit. Lakukan olahraga ringan yang tidak mengganggu fungsi sendi di luar pada saat serangan. Kemudian hindari juga stres, karena ternyata stres itu juga memicu timbulnya asam urat. Kenapa? Karena hormon stres itu, hormon kortisol ini akan mempercepat metabolisme terbentuknya asam urat. Lalu minum air putih minimal 8 gelas per hari. Lebih banyak lebih baik, karena air putih ini bersifat sebagai penggelontor dari asam pelarut urat. Ya, sebagai pelarut. Saya rasa semua penyakit ya, kita memang butuh air putih minimal 8 gelas per hari. Kemudian jika diperlukan, kita bisa sinergi pengobatan dengan tenaga ahli yang terkait. Misalnya dengan dokter atau fisioterapi, ahli gizi untuk mengatur bagaimana pola makan kita yang baik. Kalau perlu psikiater, misalnya kita stres, boleh. Karena ini akan saling melengkapi. Cek kadar asam urat secara berkala. Ini penting, karena apa? Sering kita remehkan. Seringkali asam urat ini karena tidak menimbulkan gejala, kita jadi lengah. Padahal terapi dari awal itu menentukan tingkat kecacatan dan penyakit berikutnya yang akan ditimbulkan oleh asam urat. Nomor 6 ini adalah yang paling penting untuk kita, yaitu minum samples dan balut minyak paras sebagai terapi dalam dan luar untuk penyakit asam urat. Ini adalah kombinasi harmonis, samples untuk pengobatan dari dalam dan
Varas natural klasik sebagai pengobatan dari luar. Ini adalah kombinasi harmonis dari dalam dan dari luar. Kita uraikan satu persatu ya. Mungkin di webinar sebelumnya pernah saya uraikan lebih jelas tentang SAMPLUS pada awal-awal, tetapi pada webinar kali ini kan tidak semua reseller Varas yang mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang SAMPLUS. SAMPLUS ini adalah sinergi harmonis dari 4 tanaman herbal multikasia dan terdiri dari santon atau kulit manggis. Santon ini memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi, yaitu 20.000 orat, di mana ini adalah kadar antioksidan yang tertinggi yang diteliti selama ini. Dengan berbagai macam kandungan zat aktif lainnya. Lalu yang kedua adalah amla. Amla ini merupakan buah yang disebut dengan sebutan buah dari surga. Kenapa sampai disebut buah dari surga? Karena ternyata kandungan zat aktif di dalam amla itu sangat tinggi. Nah, salah satunya kalau diteliti ya, pernah dilampirkan di suatu jurnal internasional, amla ini memiliki 20 macam fungsi pengobatan yang sangat banyak. Dan bahkan di kitab pengobatan timur seperti Ayurveda, ini disebut ibu dari segala macam tumbuh-tumbuhan. Lalu meniran. Meniran ini dari penelitian baik dari dalam maupun di luar negeri memiliki sifat sebagai imunomodulator, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Di mana ini sangat baik pada penderita asam urat. Dan yang keempat adalah daun murbe. Daun murbe ini mempunyai sifat menurunkan gula darah, menurunkan asam urat, dan juga kolesterol, dan diketahui memiliki berbagai manfaat yang lain, dan biasa digunakan sebagai minuman para raja di masa yang lalu. Kalau kita simpulkan, apa aja sih kandungan SAMPLUS ini untuk asam urat? Yang pertama adalah memiliki kandungan super antioksidan dari 4 kandungan herbal tadi ya. Juga memiliki sifat anti peradangan yang mengurangi dari nyeri, bengkak, kemerahan, kemudian rasa mengurangi gangguan pergerakan. Kemudian juga menurunkan demam, karena pada penderita asam urat pada saat serangan biasanya demamnya itu tinggi, karena ini juga adalah reaksi dari peradangan. Juga menurunkan kadar asam urat, asam lemak, dan gula darah tubuh, di mana ini juga saling berkaitan dengan tingginya kadar asam urat di dalam tubuh kita. Fungsi yang keenam adalah sebagai diuretik, yaitu mempercepat pembuangan dari asam urat. Mempercepat pembuangan lewat mana dia, Bu, SAMPLUS itu? Lewat ginjal. Lewat ginjalnya? Ya. Oke. Jadi diuretik ini adalah mempercepat pembuangan asam urat lewat ginjal, yaitu mempercepat pembuangan melalui kencing. Ya. Dan restorasi organ. Seperti kita tahu tadi ya, asam urat tadi itu kan bisa mengenai semua organ. Nah, organ ginjal, jantung, otak, mata, dan lain-lain. Fungsi dari SAMPLUS ini adalah restorasi, memperbaiki organ-organ tersebut supaya kembali berfungsi dengan baik, dengan catatan belum terjadi kerusakan yang permanen ya. Nah, bagaimana cara minumnya? Aturan pakainya adalah 3 kali sehari 2 tablet bagi penderita asam urat. Kalau berat badannya besar, boleh 3 tablet. Diminum rutin setiap hari sesudah makan, minimal selama 3 bulan. Kenapa selama 3 bulan? Seperti yang tadi Pak Putu jelaskan. Saya akan menambahi dari segi medisnya. 3 bulan adalah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk detoksifikasi dari asam urat, minimal ya. Karena asam urat itu adalah proses penyakit yang lama. Jadi tentu untuk restorasi juga membutuhkan waktu yang lama. Dan penyembuhan dari sel, untuk regenerasi sel itu membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi kita memakai patokan 3 bulan, kemudian 1 bulan untuk istirahat, dan kita evaluasi lagi bagaimana
perkembangan dari asam urat ini. Sedangkan kalau dari Faras natural oil, ini mempunyai efek sangat banyak juga, yaitu memiliki kandungan zat aktif herbal berkhasiat obat untuk membantu penyembuhan asam urat. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini Faras klasik ini mempunyai 108 jenis kandungan obat yang sangat bermanfaat. Dan beberapa kandungan di antaranya itu berfungsi untuk mengobati asam urat. Dan ini karena molekulnya sangat kecil dan melalui pengobatannya adalah melalui sistem transdermal, maka Faras klasik natural oil ini sangat mudah diserap tubuh. Jadi ini sangat membantu dari penyembuhan dari tubuh. Dan dengan kita membalur secara teratur Faras klasik ini, maka hormon-hormon untuk yang membantu penyembuhan seperti hormon serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin ini akan ikut keluar, di mana ini akan mempercepat kesembuhan dan regenerasi dari sel, serta mempunyai efek Faras klasik ini mempunyai efek mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh. Bagaimana cara membalurnya? Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung di Faras pasti tahu, tapi ini saya jelaskan sedikit untuk teman-teman yang baru. Kenapa? Karena cara membalur pun juga akan berpengaruh pada proses kesembuhan kita. Area yang wajib kita balur adalah daerah telapak kaki, punggung kaki, dan sela-sela jari kaki 2 atau 3 kali sehari. Boleh lebih. Kalau misalnya sangat berat, boleh lebih dari 2 atau 3 kali sehari. Dibalurkan sepanjang dari tulang belakang, dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, sama juga 2 atau 3 kali sehari. Dan pada bagian yang bermasalah, bisa 3 atau 5 kali sehari, atau boleh tiap jam jika penyakitnya berat. Contohnya pada daerah yang ada topunya ya, pada telapak kaki kita atau pada jempol kita, jika ada asam uratnya, boleh kita balur setiap jam untuk mengurangi nyerinya jika terjadi pada saat serangan. Dan yang penting diingat adalah kita harus minum air hangat 1 atau 2 gelas setelah balur, kemudian berjemur di bawah sinar matahari 15 menit, dan balur teratur setiap hari. Ini penting ya, karena teman-teman kalau kita tidak teratur, ini progresnya akan lebih lambat. Kalau kita hitung kebutuhan 2 kombinasi harmonis tadi, Samples sehari kalau kita minum 3 kali, masing-masing 2 tablet, maka 1 bulan kita membutuhkan 6 botol. Untuk 3 bulan kita membutuhkan 18 botol. Jadi kira-kira 1 poin ya. Kalau saya hitung kira-kira 1 poin, karena 1 poin itu kalau nggak salah 22 botol. Sedangkan kebutuhan minyaknya, kalau untuk 1 bulan itu kira-kira kita butuh 3 botol. Jadi kalau untuk terapi selama 3 bulan, kita membutuhkan 9 botol, sama-sama 1 poin. Jadi 1 poin Samples sebesar 18 botol, kemudian 1 poin untuk minyak sebanyak 9 botol. Ini plus minus ya, bisa kurang atau bisa lebih. Saya hanya menghitung secara rata-rata. Kalau dibilang mahal, sebetulnya tidak mahal. Karena apa? Kita seringkali investasi pada barang, pada rumah, emas, ataupun harta yang lain untuk masa depan kita. Tapi kita lupa bahwa investasi yang terbaik untuk masa depan kita adalah investasi di bidang kesehatan. Jadi, kita dengan memakai teratur 2 ini, sebetulnya kita secara tidak langsung adalah investasi kesehatan untuk masa depan kita. Kenapa? Karena tanpa investasi kesehatan tersebut, Samples dan Faras klasik ini adalah solusi terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Karena tanpa kesehatan, semua yang kita miliki ini tidak berarti apa-apa. Bu dokter, kenapa tadi saya menarik sih yang 3 bulan tadi. Kenapa Bu dokter untuk jangka panjang merekomendasikan herbal, Bu dokter, tidak merekomendasikan obat-obat kimia? Kan itu Ibu termasuk berani loh seorang dokter merekomendasikan gini yang
obat tradisional. Tidak semua dokter berani merekomendasikan obat tradisional, kan mereka ya ke dokter aja, kalau kamu sudah asam urat nanti akan dibeginikan. Ini kan Ibu cerita tentang pengobatan jangka panjang. Kenapa Ibu berani rekomendasi herbal untuk jangka panjang dibandingkan dengan ketergantungan obat dokter lah atau gimana? Ya, jadi gini, semuanya ada fungsinya ya sendiri-sendiri. Saya sebagai orang yang bergerak di bidang medis pun akan memakai obat medis jika diperlukan. Tetapi obat medis itu hanya untuk pemakaian jangka pendek, karena kalau untuk pemakaian jangka panjang, efek sampingnya jauh lebih banyak daripada pemakaian herbal. Saya mengutip dari kata-kata dari seorang filosof ya, seorang juga ahli pengobatan di masa lalu, jadikan makananmu sebagai obatmu. Herbal ini adalah sebagian besar adalah makanan kita. Jadi kalau untuk jangka panjang, untuk efek samping yang lebih minimal, saya anjurkan kita memakai herbal. Tetapi untuk jangka pendek, itu jika timbul serangan yang akut, itu saya menganjurkan untuk ke dokter, pakai obat dokter ya, kalau memang serangannya akut dan mendadak, itu kan keras. Sama seperti gini Pak Putu ibaratnya ya, pernah saya ilustrasikan. Misalnya nih rumah kita bocor pada musim hujan. Tentu untuk awal supaya rumah kita tidak kebanjiran, kita memberikan ember kan, ember untuk menampung hujan itu, supaya bocornya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ember ini ibaratnya adalah obat dokter, obat kimia untuk menangani pada saat keadaan darurat. Tetapi pada saat sudah tidak musim hujan, kita tentu perlu mencari kebocorannya itu ada di mana, dan kita betulkan. Nah, ini adalah untuk terapi jangka panjang diibaratkan adalah pemakaian dari herbal itu. Seperti itu Pak Putu. Jadi masing-masing ada fungsinya. Terima kasih. Karena tidak semua dokter berani ngomong seperti ini, Bu Dokter. Kebetulan saya pengamat herbal dan tahun 2018 saya terpilih sebagai salah satu dokter peneliti herbal. Jadi Depkes pun sekarang sudah mulai menganjurkan untuk kita memakai herbal. Gitu. Itu tentu herbal-herbal yang sudah diteliti. Berarti Ibu Dokter banyak menggeluti dunia herbal juga, berarti Bu Dokter ya? Kebetulan saya hanya pemerhati dan sedikit terlibat. Gitu. Nah, memang untuk Depkes sekarang sudah mulai mengarahkan ke herbal karena ini adalah perpaduan yang menarik dan kita memberi pilihan kepada masyarakat untuk memilih mana yang paling disukai. Ada yang suka memakai obat dokter, ada yang suka memakai herbal, atau yang suka memakai kombinasi keduanya. Dengan kita memberikan pilihan-pilihan ini, kita memberikan peluang kesembuhan yang lebih sesuai untuk sesuai dengan masing-masing pasien. Itu betul. Ada lagi materinya, Bu Dokter? Saya rasa sudah. Sudah. Saya mohon maaf ya, tadi ada sempat terjadi kendala di awal, jadi kita terpotong-potong. Tapi mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa membantu teman-teman untuk memperjelas bahwa asam urat itu jika bisa kita tangani sedari awal, maka komplikasi jangka panjang akan bisa dicegah. Gitu. Mungkin ini ada pertanyaan Bu Dokter ya. Satu-satu mungkin, jadinya ini banyak yang bilang terima kasih Bu Dokter, materinya bermanfaat. Nanti Bu Dokter bisa jawab-jawab nanti. Mungkin slide-nya dimatiin atau gimana, terserah lah Bu Dokter. Iya, ini saya pembawaan dokternya tenang, saya suka Eka Puspita. Lihat dokternya cantik, saya senang. Rekomendasikan herbal, mantap Bu Dokter merekomendasikan herbal. Love you Bu Dokter. Ntar dulu, mana pertanyaannya tadi? Kok malah love you semua nih? Tar. Tadi banyak ketarik ke bawah dia Bu Dokter berani. Bu Dokter bertanya, apakah Samples sebentar dulu bisa di luar materi ya ini ya, benjolan kelenjar. Apakah Samples bisa untuk sakit benjolan kelenjar? Gini ya, benjolan kelenjarnya itu karena apa dulu? Kalau karena infeksi itu pemberian Samples ini sangat membantu. Jadi
Salah satu kandungan yang ada di samples adalah anti peradangan. Nah, benjolan-benjolan yang karena infeksi ini sangat baik diobati dengan samples karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga proses sembuhnya benjolan itu akan semakin baik. Tetapi jika benjolan itu karena penyebab yang lain, misalnya karena kanker, tentu kita perlu mengkombinasikan dengan terapi yang lain. Tetapi samples ini sangat bermanfaat juga dengan terapi kombinasi itu untuk mempercepat kesembuhannya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, apakah ada efek ketika pertama kali pakai samples, Bu? Setiap orang itu efeknya berbeda-beda, tergantung tubuhnya masing-masing ya. Contoh saya pada saat saya minum samples, itu yang terjadi adalah saya tidur terus. Saya sampai heran, kok saya ngantuk terus ya. Dan saya nafsu makannya jadi bertambah. Ternyata sesudah saya teliti, saya selidiki diri saya sendiri ya, dalam beberapa hari sebelum itu saya ternyata memang kurang tidur. Jadi samples ini mengembalikan tubuh saya kembali seperti di restart ke posisi awal supaya dinolkan lagi supaya bekerja dengan baik dan ditidurkan supaya pulih. Nah ini ada yang efek sampingnya aneh Bu Dokter. Siapa yang cerita ya kemarin atau sekitar 2 minggu yang lalu? Itu si otongnya bangun terus selama beberapa hari. Maksudnya sering bangun. Biasanya kan nggak pernah bangun, ini kok bangun terus. Ada pengaruhnya nggak itu Bu Dokter? Ada, karena apa? Samples ini melancarkan peredaran darah. Oh. Nah, si otong ini, Tugu Monas. si otong ini kan, si Tugu Monas ini jadi bisa berdiri tegak lagi. Karena apa? Daerah penis kita, penis itu pembuluh darahnya itu kan kecil, mikrosirkulasi. Oh. Pada saat terjadi rangsangan, maka pembuluh darah ini akan melebar. Tetapi pada penyakit-penyakit tertentu, seperti diabetes, kemudian penyakit yang lain yang parah, atau faktor usia, pembuluh darah ini mengecil. Dengan kita mengkonsumsi samples, kalau belum terjadi penyumbatan yang terlalu besar atau yang permanen, ini bisa terjadi pelebaran sehingga si otong tadi bisa berfungsi kembali dengan normal. Gitu. Rata-rata memang saya kemarin itu ya memberikan ke teman saya. Dia ini kejepit pinggangnya ya. Saraf kejepit. Saraf kejepit. Saya beri samples, saya kirim, kemudian saya suruh minum karena badannya besar. Saya suruh minum 3. Terus laporan, Ami, dia bilang gitu. Itu si itu kok bangun ya, si itu apa sih? Si itu katanya gitu. Itu ikut bangun juga. Jadi sekarang setiap malam asam uratku berkurang, kejepitku hilang dan si kecil itu juga bangun. Jadi setiap malam aku sekarang begadang. Oh, baru saya ngerti. Karena pembuluh darahnya kecil itu, Bu, ya, tapi tidak lancar. Terus kemudian samples itu membantu. Nah, betul. Samples membantu melebarkan. Ini ada testimoni. Saya usia 48 tahun, tidak haid lancar, pakai samples langsung kembali haid kembali. Ya. Berarti itu juga termasuk sama seperti yang tadi Bu ya. Itu kan si otong. Kalau yang wanita kan rahim ya. Daerah kewanitaan, organ kewanitaan sama. Ini jadi yang terjadi sumbatan itu akan dilancarkan lagi aliran darahnya. Ya, ini testimoni dari Bu Riri Rusiana. Jadinya usia dia 42 tahun. Stamina kuat. Saya sering nyeri lutut. Setelah minum samples 2 minggu sakitnya berkurang. Oh, tak pikir bertanya. Oh, itu produk samples. Karena termasuk member baru Paras, saya berharap malam ini mendapat door prize. Oh, minta door prize deh Bu Dokter. Dok, untuk memastikan kandungan asam urat di tubuh, apakah hanya dengan gejala atau harus dengan tes asam urat? Jadi gejala itu timbul biasanya kalau asam urat kita itu sudah sangat tinggi. Jarang yang kadar asam uratnya masih rendah itu timbul gejala. Nah, kita sebaiknya memeriksa, jangan sampai nunggu gejala baru kita periksa, tetapi periksalah secara rutin. Ada 2 macam pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan kita datang ke lab, diambil vena di pembuluh tangan kita, atau kita pemeriksaan secara mandiri dengan alat tes yang bisa kita beli di luar secara bebas. Gitu. Itu untuk screen ya. Tentu screen dasar dengan kita periksa sendiri,
ada selisih dengan hasil lab. Hasil lab lebih akurat. Tetapi kalau untuk screen dasar aja sudah cukup sangat membantu. Oke, jadinya Bu, nyeri sendi itu kan nggak mesti asam urat kan Bu? Ya, jadi begini, nyeri sendi itu tidak selalu disebabkan oleh asam urat. Bisa disebabkan juga oleh yang lain. Contohnya yang disebut dengan penyakit osteoartritis atau radang dari sendi. Biasanya karena usia tua atau karena berat badan yang berlebihan. Ada juga nyeri sendi karena namanya rheumatoid arthritis. Ini lain lagi. Ini karena penyakit autoimun yang menyerang sendi-sendi. Ada lagi karena ini ya, karena asam urat ini tadi. Itu sama juga menyerang sendi juga. Jadi kita harus membedakan yang mana penyebabnya karena terapinya sangat berbeda. Yang paling umum adalah asam urat. Tadi ada yang tanya, tapi saya nggak tahu di mana ya pertanyaannya. Bu, kok ada yang Ibu rekomendasikan 3 kapsul tadi kan idealnya 2 kalau lagi terapi. Kenapa Ibu? Ada tadi berapa sih idealnya konsumsi Samples? Setiap orang berbeda. Jadi begini, kalau pada saat kita awal mengkonsumsi, cobalah dari yang paling rendah dulu. Satu dulu. Mulai dari 1 berarti? Ya, karena kadang 1 pun sudah bereaksi. Tetapi ada yang membutuhkan 2 baru bereaksi. Dan itu tidak tergantung berat badan, tetapi tergantung dari reaksi di tubuh kita. Ada yang 3 baru bereaksi. Kita coba, kita memakai batas maksimal 3 aja. Ya. Gitu. Ada pengaruh nggak berat badan Bu? Kalau dia besar gitu, butuh Samples lebih banyak? Secara tidak langsung ada pengaruhnya. Ada. Tetapi itu bukan hal yang paling utama, tetapi itu juga perlu kita pertimbangkan. Oke. Selamat malam, saya punya keluhan asam lambung, juga jantung. Saya minum Samples, awal mulanya saya takut asam lambung saya. Akhirnya saya minum Samples 3 kali 1. Puji Tuhan, asam lambung saya aman. Juga sariawan saya berangsur sembuh. Oh, testimoni. Bengkak jadi kempes. Sekarang saya minum 3 kali sehari selama 3 bulan. Oh, awalnya takut dia minum Bu. Pagi sore aja satu-satu. Karena dia ada lambung. Amankah buat lambung Bu sebenarnya? Minum Samples, kalian saya tanya aja. Ya, ini jadi gini, untuk Samples pada dasarnya aman untuk lambung karena kandungannya tidak ada herbal yang merangsang lambung. Tetapi ada beberapa orang yang sangat sensitif, terutama pada orang yang dengan gangguan MAH ya, penyakit MAH misalnya, atau ada tukak lambung. Nah, untuk orang yang gangguan MAH itu saya sarankan minumlah mulai dari yang paling kecil dulu sesudah makan. Karena sebetulnya idealnya herbal itu kita minum sebelum makan, pada saat perut kosong. Tetapi untuk mencegah bila ada terjadi gangguan lambung, maka saya anjurkan kita minum sesudah makan. Minum gitu. Lebih aman? Lebih aman. Selamat malam Dok, saya punya jari-jari tangan kiri, saya sudah kaku. Awalnya kalau bangun pagi, dulunya kram, tapi sekarang agak kaku, jadinya awalnya dulu kram, sekarang kaku. Apakah termasuk asam urat atau stroke ringan? Dari Ais. Saya nggak tahu, sayanya segitu saja. Gitu ya. Jari-jari kirinya kaku, dulu awalnya hanya kram-kram, tapi sekarang sudah mulai kaku. Apakah itu asam urat atau stroke? Baik. Untuk tahu asam urat atau bukan, kita harus mengukur kadar asam urat di tubuh kita. Ya, ke dokter aja ya, Bu Dokter ya. Ya, jadi nggak harus ke saya. Tapi boleh kita periksa apakah itu untuk menyingkirkan penyakit yang lain ya. Kita paling gampang periksa asam urat aja dulu. Karena pemeriksaannya murah dan mudah. Kalau di apotek nggak nyampe 10.000 kayak 10.000 deh Bu. Kalau apotek sekarang sudah ada kok. Kita di apotek tersedia tes asam urat gitu, ada diabetes sama kolesterol dia. Kolesterol 3 pemeriksaan utama itu tes. ya. Nggak nyampe 3 menit dia bilang gitu. Ya, itu boleh. Kan murah untuk deteksi awal. Kalau itu ternyata asam uratnya normal, berarti kemungkinan yang lain. Bisa misalnya semua hal yang menyebabkan aliran darah kurang lancar itu biasanya menyebabkan kekakuan juga di darah tersebut. Bisa karena kolesterol yang tinggi atau gula darah yang tinggi. Tetapi kita juga perlu menyingkirkan penyakit yang lain. Tadi Bapak bertanya, apakah ini karena stroke? Stroke itu
adalah gangguan di pembuluh darah otak yang menyebabkan kelumpuhan tubuh separuh. Jadi tidak pada tangan saja, tetapi pada separuh tubuh, tangan, kaki maupun anggota tubuh yang lain yang bersebelahan dengan tempat di mana terjadinya serangan. Kalau pada jari saja, saya rasa bukan stroke ya Pak ya. Bukan stroke ya pastinya ya. Ya, tetapi hanya gangguan lokal saja. Oke, gangguan lokal. Samples boleh nggak Bu dikonsumsi itu? Boleh banget. Boleh banget ya. Untuk ini maksudnya untuk apa? Untuk yang kaku tadi? Yang tadi, yang tangannya agak kaku dan kram-kram itu. Boleh. Dicoba Pak. Ini harus dicoba karena apa? Samples itu mempunyai efek melancarkan peredaran darah. Oke, melancarkan peredaran darah. Sangat banyak. Selamat malam Bu Dokter, mau tanya dari siapa ini ya? Dari Radmi, bukan Radmi ya, Siti Hamudah. Boleh dikonsumsi balita usia 3 tahun kah? Boleh nggak samples dikonsumsi balita usia 3 tahun? Balitanya ada gangguan atau enggak? Anggaplah nggak ada Bu, dia nggak keadaan sehat atau hanya demam lah atau sakit-sakit sepele lah, misalnya panas tapi nggak terlalu tinggi apa segala macam, atau dia lagi kecapean misalnya, anggap aja begitu, boleh nggak? Ya, boleh aja karena samples tidak ada efek samping. Tetapi pada anak-anak sebetulnya bukan indikasi utama. Karena kenapa? Karena pada anak-anak antioksidannya masih tinggi. Masih tinggi ya. Tidak dianjurkan dikonsumsi secara rutin ya Bu ya. Sebenarnya dia sehat. Ya. Kalau terjadi sesuatu. Hanya pada kondisi-kondisi khusus saja boleh. Misalnya pada demam tinggi boleh diberikan. Kemudian pada penyakit alergi boleh. Atau kalau misalnya ibunya minum samples, anaknya masih pakai ASI, disusui juga boleh. Disusuin dari orang tua yang minum samples. Memang ASI itu sebenarnya kandungannya itu sesuai dengan apa yang kita konsumsi Bu ya? Iya, apa yang kita konsumsi akan dikeluarkan lewat ASI. Nutrisinya? Ya. Oke. Saya Bu Rohana dari Parung, Bogor. Jari saya sering sakit dan susah di kepal. Apa itu termasuk asam urat Dok? Ya indikasinya lah apa termasuk asam urat. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kita harus periksa dulu kadar asam urat di darah kita itu berapa. Kalau sudah ketemu, ternyata bukan. Paling benar sebenarnya dicek kadar asam uratnya. Dan kita beli alatnya itu nggak mahal-mahal kalau mau di rumah ya, yang bisa asam urat, gula darah sama kolesterol itu Bu Dokter ya. Ya, teman-teman bisa beli online ada kok yang isinya. Kita bisa periksa 3 sekaligus, kadar asam urat, kemudian gula darah, dan kolesterol. Ini pemeriksaan 3 ini sangat penting untuk kita mencegah penyakit degeneratif yang lebih lanjut. Ibu bawa nggak alatnya sekarang itu Bu? Ada nggak? Ada sih. Apa perlu di... Enggak sih. Maksudnya kan simple, nggak mahal kan, nggak nyampe 500.000 kan harganya Bu ya? Nggak sampai, tergantung pilihannya ya. Tetapi teman-teman membeli yang murah pun, yang harga sekitar 200 ribuan pun sudah cukup. Ya, untuk reseller Faras Ibu rekomendasikan nggak punya itu Bu untuk bisa jualan samples? Boleh untuk teman-teman reseller Faras supaya lebih akurat ya pada saat menawarkan, boleh membeli alat tersebut. Selain untuk kita mengetahui penyakitnya, gejala awalnya bagaimana, kita mengetahui nilai awalnya berapa, kemudian juga untuk menilai hasil terapi sesudah memakai samples. Contoh misalnya asam uratnya awalnya sekian, sesudah terapi selama 3 bulan, kemudian menjadi berapa gitu. Jadi kita bisa melihat perkembangannya. Pemeriksaannya tapi nggak 3 bulan ya. Kita periksa secara rutin 2 minggu sekali, sekali gitu, kemudian sampai 3 bulan. Banyak sekali pertanyaan Bu Dokter. Apa ini ya saya bacain aja lah. Sebisanya saya, Ibu Dokter jawabnya cepat. Apa beda asam urat dan rematik? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi gini. Rematik itu adalah sebetulnya istilah umum yang biasanya disebut dengan nyeri sendi, badan kaku-kaku, semuanya itu disebut rematik. Tetapi rematik ini ada 2 macam, satu yang menyerang sendi, satu yang tidak menyerang sendi, tetapi menyerang jaringan lain, contohnya menyerang otot badan, kemudian menyerang daerah tubuh yang lain lah yang membuat kita pegal-pegal. Itu semuanya disebut rematik. Nah, asam urat ini termasuk rematik
yang menyerang sendi. Gitu. Oke. Sedangkan yang menyerang sendi pun ada bermacam-macam. Macam-macam. Oke. Jadi jenisnya banyak. Waduh, Bu Dokter, makanan yang dihindari kok enak semua. Ya, saya juga itu kesukaan saya semua itu. Oke. Anak saya Dan usia ini 8. ya teman-teman ya, belum tentu orang yang kurus itu asam uratnya rendah. Oke. Sama Kadang-kadang kolesterol. asam uratnya tinggi, jadi makanya kita perlu periksa. Dicek. Malam Bu Dokter, mau tanya, anak saya usia 8 tahun dengan riwayat 2 tahun kena asma attack. Serangan asma. Sekarang lagi batuk pilek, demam. Apakah bisa minum Samples dan berapa dosisnya? Terima kasih. Dari boleh dikasih satu aja. Dikasih satu? Tiga Berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali satu. Sesudah makan. Sampai kondisinya membaik. Susu kedelai Dok, boleh nggak dikonsumsi orang asam urat? Untuk asam urat. Boleh, tetapi jumlahnya dibatasi. Karena kita tahu kedelai itu tinggi purin. Jadi khawatirnya kalau terlalu banyak akan memicu serangan asam urat. Malam Bu Dokter, saya ada masalah penyumbatan dari jantung, sudah di kateter, dokter menyarankan untuk bypass. Saya pengguna paras berjalan 2 tahun. Bulan Januari sampai Januari 2022 ini. Saya minta saran, apakah paras bisa membantu supaya tidak bypass jantungnya, namun reseller saya Bu Sufiani menyarankan konsumsi Samples, balurkan paras klasik dari luar itu di dada balurkan paras klasik di dada 3 kali sehari. Saya rasakan sekarang tidak ada gangguan di jantung selama 1 bulan konsumsi Samples dan sering minum obat dari dokter. Pertanyaan saya, apakah konsumsi Samples dan obat dokter efeknya ada ke ginjal? Dan sekarang konsumsi obat dokter saya kurangi, terima kasih. Intinya dia gini Bu Dokter, dokternya menyarankan bypass, tapi dia setelah konsumsi Samples ternyata gejala penyakit jantungnya menurun. Gitu. Apakah dia, gimana baiknya? Dia sudah membaik konsumsi Samples. Gitu. Begini ya, membaik itu ada 2 macam. Satu gejalanya membaik, yang kedua pemeriksaan secara objektif juga membaik. Dua-duanya harus benar-benar baik. Tentu tidak bisa kita cuma secara subjektif saja. Subjektif adalah indikasi awal tubuh kita membaik. Jika dengan Samples membaik, kemudian dengan membalur paras membaik, teruskan aja. Obat dokter tidak boleh diberhentikan secara langsung, tetapi secara perlahan-lahan. Ini sudah supaya tidak ada efek rebound, karena semua obat ya, terutama bukan semua obat, tetapi obat-obat tertentu, contohnya obat jantung, jika diberhentikan secara mendadak, itu akan timbul efek rebound yang bisa memperparah. Jadi turunkan secara perlahan-lahan, tentu dengan berkonsultasi dengan dokter. Kemudian periksa secara objektif, apakah benar penyumbatan di jantung itu juga berkurang. Jika benar, artinya secara subjektif maupun secara objektif itu membaik. Berarti bukan hanya dirasakan, tetap cek ke dokter apakah membaik nggak gitu kan, ke lab atau apapun. Kalau membaik benar-benar ya udah, nggak usah di bypass, lanjutkan konsumsi Samplesnya kan begitu Bu Dokter ya? Iya. Jadi tetap dua-duanya itu harus diperiksa subjektif maupun objektif. Kenapa? Karena kita khawatirnya kalau kita tidak memeriksa dua-duanya pada saat serangan kita tidak siap. Kemarin ada keluarga sudah lama kena asam urat, keseringan minum obat, akhirnya 8 bulan kemarin dia batu ginjal 2 kali. 2 kali ginjalnya dan ginjalnya sudah stadium 4 harus dibedah. Apakah tidak kena lagi asam urat kalau sudah dioperasi batu ginjalnya? Ya tetap kena lah Bu ya, walaupun sudah dioperasi Bu ya. Ya, sudah dioperasi bukan berarti terus bebas asam urat maupun bebas dari batu ginjal yang lain ya, karena batu ginjal itu kan jenisnya banyak sekali. Salah satunya adalah asam urat. Asam urat ini menempati 40% dari jadinya ginjal. tidak membuat sembuh kan? Ya. Ini banyak sekali Bu, aduh saya ngelihatnya penyebab utamanya harus dicari. Ya, itu kan tadi yang Ibu bilang ember itu kan, operasi itu kan untuk mencegah biar nggak kemana-mana kan, ketika bocor rumah itu pakai embernya. Betul. Tapi lubangnya harus diperbaiki. Harus dicari dari mana. Pegel-pegel sembuh,
mengejutkan lagi, suami saya sakit DM sampai kualitas ketegangan kelaminnya menjadi lemah. Kurang lebih sudah 3 tahun ini. Kejadian ini suami merasa bersalah kepada saya. Suatu saat diam-diam minum obat luar, tidak izin, dan saya merubah juga. Nah, setelah ada Sunplus, saya sarankan konsumsi Sunplus. Tadinya cuek, setelah saya bisa meningkatkan kualitas ketegangan kelaminnya. Itu suami semangat minum rutin Sunplus. Siapa ya ini ya? Siapa yang cerita nih? Ya, berarti, atau kita kasih ngobrol dah ini, Bu ya, Bu Dokter ya, biar silakan, seru ya. Mun Mahinah, silakan mau cerita. Mun Mahinah ya, kalau mau cerita silakan. Kalau merasa nyaman cerita, tapi kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Kalau mau itu udah bisa Ibu Mun Mahinah cerita ini, cerita tentang DM-nya, tentang si otong tegangnya, terus obat-obatannya, itu silakan. Bisa pikir. Bisa? Ini nanti orang. Oh. Itu kamera. Halo, hidupkan video sama suaranya Ibu. Oke. Silakan Ibu, perkenalkan namanya, dari mana, dan Ibu silakan cerita. Kok menarik ini ceritanya? Saya dari Kebumen. Dari Kebumen. Ya. Ceritanya sebenarnya malu ya. Silakan Bu, enggak apa-apa. Supaya orang lain dengerin. Ya. Jadi memang suami itu merasa bersalah ya. Jadi ya, tidak munafik ya, kita seorang ibu sudah berkeluarga, dan sebenarnya sih kita udah lansia ya. Tapi yang namanya laki-laki kan nafsunya juga biasa gitu. Nah, suatu saat dia merasa tidak bisa memuaskan istri, sehingga dia merasa bersalah gitu, karena memang dia udah lama kena DM. Oh, karena DM Bu ya? Ya, kemudian udah berapa tahun Bu kena DM-nya? Kena DM-nya ya udah sekitar hampir 7 tahun. Udah cukup lama ya. Yuk, lanjut Bu. Terus, nah dia merasa tadi Pak Putu bilangnya apa tadi si Otong. Otong. Tugu Monas. Itu merasa ya saat kita bersama itu memang peltu lah gitu ya, peltu. Apa peltu? Ya lanjut. Pak Putu nggak tahu peltu. Apa ya? Bahasa Jawa atau bahasa mana? Bahasa Jawa itu Pak. Oh ya wes, lanjut. Ya, nah, itu jadi dia merasa bersalah ya dengan saya, terus akhirnya ya udah kurang lebih 3 tahun lah ya seperti itu. Terus kemudian dia diam-diam minum obat luar kayak gitu tanpa sepengetahuan saya, tapi saya tahu ini ada obat kayak gini gitu, tapi saya juga tetap kayak obat kuat aja gitu Bu ya? Ya obat luar kayak obat apa? Luar, nggak tahu. Ya. Oke. Itu terus kemudian saya tetap diam aja. Nah itu tetap aja nggak berubah gitu, tetap si otong tuh diem peltu juga gitu. Terus waktu itu kan saya beli Sunplus 6 botol ya. Saya minum, dia cuek aja, nggak mau minum gitu. Terus saya suruh minum, tapi minum coba sekali, 1 kapsul aja gitu. Terus kemudian saya bilang, Pak, cobalah minum. Itu bisa itu loh Pak, bisa kuat loh Pak. Aku bilang kayak gitu. Iya Pak, ya coba aja. Rutin tapi sehari 3 kali 1 kapsul aja nggak apa-apa dah, dicoba dulu. Mulai 17 Februari itu minum tuh, Papa minum. Sampai dengan sekarang. Nah, kemarin belum lama lah, malam apa itu, dia coba, Mah, betul deh, Mah. Tahan lama, bilang gitu. Terus, nah itu kan, kemarin nggak mau minum gitu. Mah, itu Sunplus-nya habis, Mah, sekarang beli lagi, gitu. Terus, makanya kemarin saya langsung pesen dah 6, langsung. Saya pesen Sunplus 6 lagi, ya. Ya, saya bilang minum Pak itu sampai 3 bulan gitu. Terus itu video yang Pak Putu yang dulu itu
juga saya kirimkan ke dia, itu dengerin tuh Pak. Itu sakit DN juga fungsinya apa, didengerin yang benar. Aku bilang kayak gitu. Ya kayak gitu. Terus semangat dia Pak sampai sekarang. Semangat. Iya gitu. Sudah kuat dan tahan lama. Oke. Iya, nggak merasa salah lagi gitu Pak. Bu, saya senang dengar ceritanya. Unik-unik. Ibu mau juga cerita, jarang ibu-ibu mau cerita. Kan nggak munafik Pak, orang kita juga udah berkeluarga. Saya senang bahasa peltu itu dari mana orang. Bukan bahasa Indonesia kan itu Bu ya? Bukan, itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Oke. Kayak ED gitu ya Bu ya, ejakulasi dini ya. Iya. Oke. Ada lagi Bu yang ingin diceritakan? Terima kasih banyak loh ceritanya. Ya kalau untuk saya pribadi sih memang saya juga udah pasang ring 4. Terus kalau bangun tidur tuh badan terasa capek semua. Tapi setelah ada satu saya minum, kan kalau minum sekaligus 2. Itu memang jadi enak sih. Oke. Nah, badannya jadi enak gitu. Itu untuk saya pribadi. Yep. Terima kasih banyak Bu. Semoga sehat terus buat keluarga, buat suami juga, biar lebih harmonis juga buat keluarga, anak-anak semua. Ya. Terima kasih banyak Bu ya. Udah lumayan 10 menit Ibu cerita, senang sekali. Nanti panitia ya tolong hubungin ibunya, bagus ceritanya tadi ya. Bu dokter, gimana itu Bu dokter? Itu benar berarti Bu ya yang saya ceritakan itu. Saya tanya Bu dokter, peltu itu apa Bu dokter? Peltu itu kalau bahasa Jawa ya singkatan dari nempel metu. Mohon maaf, ini apa maksudnya, baru nempel saja sudah keluar. Kalau bahasa medisnya ejakulasi dini. Oke, tidak tahan lama ya. Ya, tidak bisa bertahan lama. Ada pengaruh samples Bu dokter kok sejauh itu? Gimana sih logiknya itu ya? Sangat berpengaruh karena kan melebarkan pembuluh darah di area kemaluan. Jadi itu membuat menjadi lebih keras gitu. Lebih keras ya. Dan tahan lama. Bagus, asam DM-nya juga bisa lebih baik karena pengaruh juga pasti, ya di DM pasti berpengaruh. Kadar gula darahnya menurun sehingga kekekatan darah juga berkurang. Sirkulasi menjadi lebih lancar. Otomatis ini akan mempengaruhi aliran darah ke daerah organ vital. Oke Bu, ini ada 1 atau 2 pertanyaan lagi Bu, sudah 9:30 di Bali. Dokter, saya punya riwayat pengkristalan asam urat di ginjal, tapi setelah pakai paras membaik, tapi kemarin saya minum susu Anlin coklat, perut kanan di bagian pinggang sakit sekali. Sampai sekarang saya masih kunang-kunang seperti mau pingsan. Apakah ini karena konsumsi Anlin? Gila ini, apa maksudnya nunjuk brand. Nanti kita bilang nggak bagus brandnya mana. Kalau dari tradisional Bu, susu itu memang tidak dianjurkan sih untuk usia tua sebenarnya. Seperti tadi yang saya bilang ya, salah satu pemicu dari asam urat adalah susu yang tinggi lemak. Susu itu salah satu penyebab dari tercetusnya asam urat. Nah, kita tidak tahu apakah susu ini sebagai salah satu penyebabnya. Tetapi dugaan kemungkinan besar seperti itu. Ya, lebih baik dihindari. Susu kalau sudah tahu seperti ini dihindarin Bu ya. Semua hal yang bisa menyebabkan asam urat kita kambuh sebaiknya dihindari. Ya, karena dia pengkristalan asam urat di ginjal setelah pakai paras membaik beberapa lama. Terus kemudian beberapa hari ini dia konsumsi susu. Kok pinggangnya sakit lagi dan sampai sekarang masih kunang-kunang semua gitu kan. Bisa jadi itu sebagai pemicu. Ginjal hanya salah satu yang kumat, tapi pasti seluruh badan juga terasa. Jadinya begini kan Bu dokter, walaupun Faras atau Samples bagus produknya, kalau kita tidak menjaga makanan dan sebagainya, penyakit itu bisa kumat kan Bu dokter. Tidak berarti Samples itu obat dewa yang sembuh selamanya seperti itu Bu dokter ya. Tetap seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Kemudian hindari faktor pencetus dan bersinergi dengan terapi yang lain. Gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu dokter ya. Banyak sekali. Nanti saya takutnya lebih baik kasih Emma lagi karena ada undian-undian dan lainnya.
Malam Bu Dokter, mau tanya ini, telapak kaki sampai ke betis sering terasa panas sekali seperti kena jemur terik matahari. Sakit apa itu Bu? Dan samples boleh nggak? Oke. Kalau melihat gejalanya, kemungkinan besar adalah gangguan di saraf di tulang kaki ya, yang kita sebut dengan neuropati. Gejalanya rasa seperti terbakar, seperti panas. Itu bisa karena aliran darah yang kurang lancar. Penyebabnya bisa berbagai macam, bisa diabetes, bisa kolesterol, atau asam urat, atau penyebab yang lain. Tentu harus dicari. Nah, samples ini salah satu solusi untuk 3 penyebab yang tersering tersebut. Jadi Ibu boleh mengkonsumsi ini untuk mengurangi gejalanya. Oke. Sepertinya ini ada lagi asam urat. Kalau asam urat kan Ibu anjur 3 kali 2, tapi saya nggak ada asam urat. Boleh nggak saya konsumsi 3 kali 2 juga? Dia sehat lah intinya. Tapi coba dari yang paling rendah dulu ya, 3 kali 1. Kita mulai dari 3 kali 1 ya, Bu Dokter ya. Dengan 3 kali 1 aja sudah cukup. Kenapa harus lebih tinggi? Karena kita berusaha mengurangi apapun yang kita konsumsi itu seminim mungkin, tetapi dengan hasil yang seoptimal mungkin. Kalau bisa minum sedikit maksimal. Oke, Bu Dokter, mungkin sapaan terakhir buat semua ini penggemarnya Bu Dokter, Bu lop-lopnya itu yang ngasih lop-lop semua ini banyak sekali. Ya. Ini saya mau tanya sama teman-teman nih, kira-kira webinar seperti ini bermanfaat nggak? Bermanfaat lah Bu Dokter. Saya pengen tahu. Udah jelas orang komen bermanfaat. Oke, komen biar Bu Dokternya senang. Bermanfaat nggak? Rutin nggak? Bila perlu setiap hari. Jadi saya begadang ini nggak percuma gitu loh. Karena yang membuat ringkasan seperti ini kan dari buku-buku medis, kemudian dibuat menjadi bahasa yang mudah dimengerti awam. Saya secara pribadi, saya thank you lah buat Bu Dokter, tanpa ada imbalan apapun. Ibu sebagai dokter mau mensupport Paras, mau mengedukasi reseller. Saya sebagai ownernya Paras, saya thank you banget. Jadinya persahabatan seperti Bu Dokter itu gimana ya, kok bantu Paras ini serius banget ya. Saya minta tolong dibuatin materi yang serius kayak gitu. Thank you lah Bu Dokter ya. Itu Bu, itu komennya wah semua bilang sangat bermanfaat. Ya. Langsung mendadak semua penuh komennya itu, saya sulit menjawabnya itu. Kenapa semua bilang tujuan saya ini. Tuh ada yang bilang sampai jumpa di NTT. Sampai jumpa ya teman-teman di NTT. Ya Bu, mudah-mudahan kalimat penutup aja. Ya. Silahkan Bu Dokter, saya kasih waktu. Mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga kita bisa bertemu lagi di webinar berikutnya dengan topik yang lain yang juga menarik. Jadi sehingga teman-teman akan menambah wawasan, juga menambah wawasan, juga bisa memberikan pengetahuan untuk saudara, untuk sahabat, ataupun untuk pasien-pasien yang ditangani, sehingga teman-teman ini tidak hanya sekedar menjual, tetapi memberikan pelayanan yang plus. Oke, bukan hanya menjual ya. Tetapi kita melayani. Sebagai seorang yang melayani, tentu kita harus memberikan lebih daripada yang sudah mereka bayar pada kita. Betul, karena Paras hadir dari cinta untuk melayani. Dan inilah yang membuat saya jatuh cinta dan bertahan di Paras ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Putu juga nih. Ya, syukurlah kalau bermanfaat ya. Baik, saya rasa sebagai penutup dari saya mohon maaf bila ada salah kata maupun tadi salah ada gangguan sedikit. Mudah-mudahan nanti pada yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Dokter. Saya juga pamit buat teman-teman. Semoga bermanfaat pada malam hari ini. Semoga juga Bu Dokter mau rutin mengisi materi-materi seperti ini. Karena kalau sudah produk yang diminum, saya tidak berani berdiri sendiri, walaupun secara herbal, karena herbal masih setengah-setengah lah diakui di Indonesia. Saya butuh teman medis juga, biar bisa saling kombinasi antara herbal. Terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin saya kembalikan ke Emma. Semoga bermanfaat malam hari ini. Jangan lupa konsumsi Samples rutin setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Emma, nanti kalau ada testimoni 1 lagi 2, silahkan, terus kemudian baru diundi door prize. Ini masih waktu ada 30 menit. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya, dan bagi teman-teman NTT, bulan ini lagi seminggu depan, saya akan keliling NTT, kurang lebih 10 hari. Sampai jumpa di NTT juga. Dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih, selamat malam.
Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Putu dan Ibu Dokter pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini.